ada hubungan Yeshua sama Allah. Nah, sebenarnya Excuse kalau me, kita suaranya agak noise ya. Boleh lebih perjelas, Pak? tes. Oke, Oke, silakan. sebelum tadi ada pertanyaan, kan ada pernyataan dulu ya dari Mbak Asmara mengenai hubungan antara Yeshua dan Allah. Nah, kalau kita melihat di dalam naskah asli ya, atau naskah tua PB, itu sebenarnya nama Allah itu tidak ada satupun, Mbak. Jadi yang mengajarkan ada hubungan Yeshua dengan Allah itu kekristenan di Indonesia. Atau sebagian Kristen di Arab. Tapi sekali lagi kalau kita mau mempelajari sebenarnya apa sih ajaran Yeshua itu sama sekali tidak ada referensi yang menyatakan ada hubungan antara Yeshua sama Allah. Lah, masalahnya di Perjanjian Lama Markus di sana ada loh, Pak. Yang Mbak lihat itu adalah terjemahan yang salah. Jadi kalau kita mempelajari Oh, ini Romualdo Yeshua, itu benar. Ini kita Romualdo ya? pakai data. ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman terutama yang non-Kristen, kalau ingin mempelajari ajaran Yeshua jangan baca terjemahan LAI. Ini terjemahan yang ngawur banget ya. Oke. Ya, TB1 Berarti lalu diterjemahkan ke TB2 itu memuat banyak nama Allah di situ. Nah, padahal di naskah aslinya baik yang Aramaik maupun yang Yunani itu sama sekali tidak ada. Pak, excuse me. Iya, silakan. Kalau gitu pertanyaannya diganti aja Mbak Asmara. Pertanyaannya itu Yes, that's wrong. I'm so sorry. It seems you took the wrong point from me. Maybe Bapak tidak paham ya di mana konteks yang saya bawa. Di sini konteksnya adalah Paulus, Pak. Paulus kan mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Yang saya pertanyakan, jika Tuhan Yesus itu kan manusia ya Pak ya, Isa ya, Salmasih ya, dijadikan Yesus. Kan di sana tuh secara keyakinan Kristen ya. Yang mau saya tanyakan itu Pak, kenapa kalau orang-orang yang menganut agama Kristen kemudian menyembah Yesus, lantas apa fungsi Paulus dan Allah di sana? Kalau hanya Paulus memberi klaim atau memberi gelar kepada Yesus, lantas apa fungsi Paulus dan mengapa Yesus yang dipertuhankan? Bukankah di dalam Kristen itu harus memiliki hal yang relevan, tidak lagi liberal? Harus ada konteks di sana. Kita jangan terlalu berputar-putar. Kalau Bapak bilang secara terjemahan ini, harusnya saya bawa kitab langsung ya. Pak, kalau kita memahami Nevin Tantuvim, Bapak pasti tahu ini, Kristenan ya. Di kitab sana ada penjelasannya, Pak. Bahkan sampai ke perpindahan pohon saja dibicarakan, apalagi tentang Allah yang mengutus Yesus di sana bahasanya. Nah, ya sip, saya suka nih bawa data begini, silakan Pak. Sekali lagi tidak ada referensi satupun yang menyatakan ada hubungan antara Yeshua sama Allah ya. Jadi kalau kita mau lihat datanya, contohnya ini. Ya. Ini adalah kitab PB Aramaik yang sudah diterjemahkan ke Inggris. Aslinya itu adalah kitab Aramaik. Nah, di dalam Aramaik, Yeshua itu berbahasa Aramaik kan. Jadi dia menyebutkan Allah. Contohnya adalah ini. Ya. Matius 4 ayat 7. Wah, pada saat dia setelah dibaptis, dia bilang kayak gini. Dalam bahasa Inggrisnya, again it is written, you shall not test Maria Allahak. Jadi kata aslinya dari Allahak ini adalah Allah. Allah di dalam bahasa Arab adalah ilah. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah God, di dalam bahasa Indonesianya Tuhan. Jadi tidak ada kata Allah. Jadi kalau Anda bertanya, di dalam pertanyaan itu ada kata Allah, saya nggak bisa jawab. Karena memang tidak ada jawabannya. Tidak ada referensi yang menyatakan Yeshua itu ada hubungan sama Allah. Berarti tidak ada ya Pak? Poin dari Bapak langsung ya? Tidak ada. Berarti Yesus bukan utusan Allah. Begitu ya Pak? Bukan. Nah, Yesus bukan utusan Allah, Yesus bukan Allah, Yesus bukan firman Allah, Yesus bukan nabi Allah, Yesus tidak ada hubungannya sama Allah. Lalu yang disembah itu apa Pak?
Yeshua menyembah Maria Allah, Sang Bapa. Jadi kalau di dalam Ibraninya itu adalah tetragrammaton, ya, YHWH YODHWH. Sementara dalam Yahweh. bahasa Aramaiknya, Ya itu Yahweh Pak, Yahweh your God, the Lord. ya, Ya, itu kesana. dalam bahasa Aramaiknya adalah Maria Allah, ya. Jadi ini adalah dua sembahan yang berbeda, dan sekali lagi tidak dikenal ya Allah itu di dalam ajaran asli Yeshua. Berarti tidak ada Allah ya Pak ya? Ya. Begitu, tidak ada Allah. Berarti yang disembah Yesus. Hanya Yesus saja. Berarti Yesus Tuhan atau bukan Pak? Yeshua adalah Maria Allah yang menjadi manusia. Yesus. Ini tertulis di Matius 4 ayat 7, pernyataan Yeshua sendiri. Sorry Pak atas ketidakprofesionalan saya. Pak, the Lord Yahweh your God, itu kan ada klaim di sana menyatakan bahwasanya aku adalah Tuhan. Begitu ya Pak? Yesus mengatakan aku adalah Tuhan. Again, the Acts quote the Father. Di sana membuka pemahaman-pemahaman bahwasanya Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Berarti tidak ada utusan dong di sana. Lalu fungsi Paulus kan memberikan firman. Nah, poinnya, jika seumpamanya Yesus itu ternyata bukan utusan Allah, lalu Yesus apa? Manusia atau Tuhan? Jangan Tuhan yang menyamar menjadi manusia, Pak. Itu tidak ada referensinya. Dalam pertanyaan Anda, jangan masukkan kata Allah, karena kalau udah masukkan kata Allah, jawabannya tidak ada. Ya, sekali lagi tidak ada referensinya. Jangan diulang-ulang pertanyaannya. Loh, Pak, kalau saya belum dapat jawabannya, gimana saya mau nggak mengulang gitu loh? Makanya saya jawab ya sekali lagi ya. Jangan kaitkan Allah sama Yeshua karena tidak ada referensinya gitu. Berarti Yeshua ini ya, Yeshua ini ya di dalam ajaran Assyria kami ya, dia adalah Maria Allah atau Yehova Tuhan yang menjadi manusia. Nih. Ada juga referensi yang lain misalnya di Lukas 2 ayat 11. Coba buka Lukasnya Pak. Bukan tulisannya Paulus nih. Iya, itu kan udah ini. Ya. Oke, mana? Baca ya. For unto you is born Yawana today estimated the David atau the city of David, the Paruka, the Savior who is Maria Mesiha. Nah, the Savior yang itu lahir, ada di Savior gitu, Pak. Ya, telah lahir di kota Daud ya. Sang juru selamat yang adalah Yehova Mesiha, Yehova yang diurapi. Ini enggak ada istilahnya Allah ya, tidak ada kata Allah di sini. Dan tidak ada. Ini saya tidak mengaitkan sama Paulus dulu. Ini benar-benar saya ambil dari Injil tentang siapa itu Yeshua itu. Berarti yang diklaim Tuhan itu siapa, Pak? Ini kan ada Yesusnya, ada Bapak Yesus. Itu gimana dengan sebutan Bapak Yesus, Pak? Tidak ada istilah atau frasa Bapak Yesus itu nggak ada. Yang ada adalah di sini Maria Mesiha atau Yehova Mesias. Saya kalau jadi orang Kristen agak marah sih Pak kalau penjelasannya seperti ini. Maria Mesiha, coba Bapak ini yang gini Pak, yang disembah siapa? Yesus. Yang disembah ya kan? Di dalam kekristenan kita sekarang ini adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Cuma pada saat Yeshua itu hadir, ya. Pada saat Yeshua itu hadir, dia sebagai rabi, dia memperkenalkan sesembahannya itu adalah Maria Allah. Maria itu siapa, Pak? Maria Allah itu siapa? Saya ulang ya. Ini saya nggak akan ulang lagi kesekian kalinya. Maria Allah itu adalah bahasa Aramaik dari Yehova Elohim. Bahasa Indonesianya adalah Yehova Tuhan.
Baik. Lalu? Ini Bapak berputar, Pak. Yang saya tanyakan itu yang disembah di sini apa, dan yang disembah ini siapa, dan bagaimana fungsi dengan Bapak Roh Kudus. Jika memang tidak ada klaim Bapak Roh Kudus, di sana hanya ada Yesus, maka apakah Yesus ini manusia atau Tuhan? Itu saja, Pak. Di satu situ saja biar nggak kemana-mana. Oke, saya jawab ya. Yang disembah adalah Maria Allah. Ya. Apakah Yesus itu adalah Tuhan? Maria Dia Allah. adalah Tuhan yang menjadi manusia atau Yehova yang menjadi manusia. Ada Bapak dari pertanyaan tadi jawabnya capek banget gue. Izin sedikit nih, Asmara ini paham nggak sih apa definisi tentang Theos, Allah dalam perspektif Kristen, paham nggak? Paham. Allah, Theos, Yahweh, Yesua, mengerti nggak itu? Paham, Uni Rifa. Sebentar ya, Uni Nah, Rifa, coba. biar saya Enggak, bantu. ini maksudnya bukan saya masuk di sini karena begini, takutnya ada kesalahpahaman pertanyaan Asmara Luka itu nggak nyambung dengan corak doktrin dari yang diimani oleh Mas Aldo, karena Mas Aldo ini tidak sama dengan mayoritas kekristenan seperti Bahkan Katolik ataupun Protestan. sebelum dipertanyakan, gini Uni Rifa, sebelum tadi dipertanyakan kita sudah bertanya dulu Bapak Aldo dari mana Kristennya. Kemudian dari Bapak Mu'alaf Prince itu memberikan saya ke hak untuk bertanya. Bertanya di sini adalah tidak melibatkan doktrinitas mereka. Itu Uni Rifa, kan tadi Uni Rifa. Saya sudah menjawab. Gini loh, jawaban dari Mas Aldo itu begini ya. Tidak ada kaitannya tentang Allah, karena Allah itu tidak diimani atau tidak digunakan. Istilah Allah itu tidak digunakan atau tidak dipakai oleh Mas Aldo sebagai Kristen dari Asyriak. Nah itu dulu. Itu yang perlu dipahami. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi bahwa pertanyaan Mbak Asmaroloka, siapakah yang disembah oleh Mas Aldo? Maka Mas Aldo bisa jawab itu. Apakah Yeshua ataukah bapaknya Yeshua? Mungkin itu aja Mas Aldo sebenarnya. Gini loh, Uni Rifa, tadi beliau ini kan membawa Yahweh di sana. You know about Yahweh siapa ya? Pastinya. Dan di sini yang saya kembali pertanyakan itu kan tentang penyembahannya. Dan kalau seumpamanya, ini kita membutuhkan klaim pemaparan dari Bapak Rashid lagi kan. Bapak Aldo ini nanti akan mendapatkan kesimpulan. Dan kesimpulan itu yang dikeluarkan langsung dari beliau. Tidak saya. Saya hanya mengkerucutkan beberapa hal saja. Gak ada hubungannya dengan diskriminasi pemahaman dari doktrin. Kalau memang tidak ada, ya sudah silakan. Terima kasih, selesai. Berarti yang dipertuhankan di sini adalah Tuhan yang menyamar menjadi manusia. Itu jangan lupakan, itu tadi kesimpulan dari beliau, Bapak. Maaf, Uni Rifa. Kita Ya silakan Mas Aldo yang coba klaim dulu. Ya makanya Mas Aldo yang coba itu siapa gitu. Makanya saya tanya kepada beliau, Uni Rifa, berarti yang disembah ini siapa? Yesus ini apa? Kalau beliau menjawab seperti itu, baik, berarti saya katakan berarti manusia yang disembah oleh Kristen secara kekristenan. Kan seperti itu. Kalau memang tidak ada jawaban, ya sudah selesai dari sampai sini. Sesimpel itu, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Cukup. Jawabannya sudah terkerucutkan di sana. Thank you. Oke, sama-sama. Sejarah itu, Mas Aldo, boleh nggak dijabarkan sedikit tentang teks-teks dari kitab sucinya teman-teman Kristen ini yang paling bukti otentik bahwa penulisan Perjanjian Baru ini bukan bahasa Yunani itu, Bang Aldo tuh ngambil referensi dari mana itu? Kalau referensinya ya, itu sebenarnya gini ya, ini ada banyak referensi. Kalau kita mau lihat naskah PB ya, naskah PB sendiri ya, kalau lihat dari perkataan bapak-bapak gereja yang menjadi saksi di abad-abad awal, itu PB itu asal-usulnya itu dari naskah Aramaik sendiri. Nah ini catatan dari bapak gereja dan juga sejarawan ya, namanya Eusebius yang hidup di abad 4. Dia menulis khusus ya, tulisannya itu ada beberapa buku ya. Judulnya aja Sejarah Gereja, itu ada berseri ya, sampai ada 10 kalau nggak salah ya. Nah, di dalam buku-buku catatannya beliau ini ya, itu dituliskan nih. Contohnya Petrus di sini ya. Itu menulis di dalam bahasa Aramaik ya. Paulus juga, Matius juga. Mas Aldo, saya langsung ke poin aja. Kalau kata Theos yang diterjemahkan ke bahasa Yunani itu dalam bahasa Aramaik itu menggunakan kata apa? Apa? Kurios? Kata Theos. Theos ini
Kalau di Arab itu ilah, ya. Kalau di Di Indonesia itu dalam Tuhan, kitab Pesitanya Mas Aldo itu dipadankan dengan kata apa? Allah. Tadi. Alaha. Ya, Dan Allah alaha ini itu kalau Aramaik. padanan dalam bahasa Arabnya ilah atau Allah? Ilah dia. Thank you, itu aja, Mang. Oke. Ini contohnya adalah di Markus 12 ayat 29 ya. Ini kan perkataan Yesua. Dia ngomong Shema Israel Maria Alahan Maria Kathu. Dia pakai kata ini nih. Maria Alahan. Itu artinya adalah Yehova Tuhanmu. Jadi di dalam bahasa Arabnya dia Tuhan itu adalah ilah. Di dalam bahasa Inggrisnya God. Dalam bahasa Yunaninya Theos. Saya perbaiki God sama Theos. Thank you. Ya. God, ya, God, Theos, Allaha, ilah, Tuhan. Nah, ini adalah semua adalah jabatan atau generic name. Sementara Allah, kalau kita lihat dari catatan akademisi ya, ada banyak ensiklopedia ataupun sebentar. Ya, kalau kita lihat ada berbagai ensiklopedia dan catatan kamus, tesis, dan ada catatan sejarawan ya. Allah ini adalah nama, proper name dia. Baik itu sebelum atau sesudah munculnya Islam. Ini proper name selalu. Jadi nggak bisa dia menggantikan Theos atau Allah. Nah, ini yang sering disalahpahamin sama Kristen di Indonesia karena dia sejak kecil belajarnya itu dari LAI. Ya. Nah, LAI ini adalah salah satu penerjemah dari ada ratusan penerjemah di seluruh dunia ya. Nah, di Indonesia sekarang ini udah beberapa penerjemah yang ada, cuma ini yang paling tua LAI. Gitu. Jadi dia berdiri 1954. Dia meneruskan penerjemah Hindia Belanda yang pada saat itu dibantu oleh Muslim untuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa Belanda diterjemahkan ke Melayu tinggi dan Melayu rendah. Nah, sama saudara-saudara Muslim yang menjadi penerjemah itu, ya, dimasukkan banyak istilah-istilah Islam, ya. Ada masjid, ada Ka'bah, Assalamualaikum dan yang lain-lain. Itu masuk semua di dalam terjemahan Bible sebelum bahasa Indonesia. Nah, begitu bahasa Indonesia ada, LAI berdiri, itu istilah-istilah itu dihilangkan sama LAI, tapi masih mempertahankan Allah ini. Ada ribuan nama Allah di dalam terjemahan LAI. Ya. Bahkan di Markus 12 ayat 29 sendiri, ya, LAI itu mencatat kalau Yesua itu menyebut Tuhan Allah. Ya, ada di terjemahannya. Tuhan Allah ya, di dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar artinya adalah Tuhan yang bernama Allah. Nah, ini yang salah kaprah sebenarnya. Pada saat Yesua bicara di dalam bahasa Aramaik, dia tidak pernah menyebutkan ya ada sosok Tuhan yang bernama Allah. Nggak pernah sekalipun, nggak pernah. Makanya terjemahan LAI ini saya sangat sarankan hanya untuk jemaat aja. Bagi teman-teman yang terutama non-muslim yang ingin belajar bahasanya atau kitab Injil kanonik ya, ajaran Yesua, saya sarankan untuk membaca Pesita. Ini Pesita. Ya, Pesita itu PB Aramaik yang dibuat oleh jemaat Asiria kami. Karena dari ribuan aliran Kristen, satu-satunya aliran yang mempertahankan bahasanya Yesua adalah Asiria ini. Udah? Ya, kurang lebih kayak begitu. Oke. Gurunda, monitor. Oke, baik. Bang Zuma, silakan. Saya menangkap tadi ada beberapa poin ya. Ketika Dinda Asmaroloka itu bertanya tentang konsep
ketuhanan di dalam pemahaman Bro Aldo ini terkait dengan Tuhan gitu. Tadi saya mendengarkan Bro Aldo mengatakan Tuhan datang kemudian menjadi manusia. Lalu kemudian saudara mengatakan Kristen Indonesia itu banyak keliru di dalam memahami tentang konsep kitabnya sendiri berdasarkan lembaga kitab yang ada di Indonesia yang didirikan 1954. Saya ingin mengetahui dari saudara Aldo tentang eksistensi Tuhan pencipta langit dan bumi itu, apakah betul dari perspektif pemahaman saudara yang saya rasa warnanya berbeda dengan Kristen Indonesia, bahwa pencipta kita ini pernah menjadi bukan pencipta gitu. Pencipta langit dan bumi pernah berhenti dan dia memilih kodrat menjadi makhluk. Artinya pensiun dini. Ya, dalam waktu 30 tahun usia dunia, dia kemudian merubah wujudnya menjadi ciptaan. Jadi pernah berhenti menjadi bukan Tuhan. Gimana Anda memahami terhadap pertanyaan saya ini dengan fenomena yang Anda barusan sampaikan? Silakan. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kalau di dalam kekristenan itu kan ada ayat di Lukas yang bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi bagi kami, ini sekali lagi bagi kekristenan ya, ini Tuhan mau jadi 1000 manusia dalam waktu bersamaan itu juga bisa, karena dia maha kuasa. Tidak ada yang mustahil. Jadi tadinya adalah Allah di sini yang disebut sebagai Sang Bapa. Sorry. Ya, Allah. Nah, ini dia tidak kelihatan. Ya. Disebut sebagai Sang Bapa. Nah, di abad 1, Yeshua itu klaim kalau dia menyamakan dirinya dengan Allah ini. Dia berulang kali menyatakan demikian, sehingga akhirnya dia mau nggak mau akhirnya masuk ke dalam pengadilan Sanhedrin. Ya. Oleh karena itu dia disebut sebagai Bar Allah, atau sebenarnya anak Allah, ya, yang nggak kelihatan. Yang tadi nggak kelihatan jadi kelihatan. Ini hanya sebagai perumpamaan aja sih. Bar anak bukan seperti kita manusia yang beranak gitu ya. Ini kan karena dia istilahnya menyatakan dirinya gitu. Nah, pada saat yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, bukan berarti yang nggak kelihatan ini hilang gitu. Ada juga yang nggak kelihatan ini. Makanya Yeshua itu mengajar doa Bapa kami. Ya, jadi sosok si Yeshua itu ada, sosok Bapa yang tidak kelihatan yang ada di sorga atau Shemaya itu juga ada. Nah, bagi teman-teman Muslim hal ini kan melanggar kaidah ya, melanggar dogma dari Islam, karena Tuhan tidak bisa menjadi ciptaan gitu kan. Nah, ini yang agak berbeda, atau bisa dibilang jauh berbeda sama kekristenan yang hadir dulu ya, ada sekitar 7 abad sebelumnya. Kalau kami ditanya, Tuhan itu jangankan jadi satu manusia, mau jadi 1000 manusia pun dia bisa. Makanya ada banyak ayat di sini. Tadi sebagian udah saya keluarin ya, yang Yeshua menyatakan dirinya adalah Maria Allah. Lalu di dalam Lukas 2 ayat 11 tadi juga ya, sebenarnya yang lahir itu adalah Maria Mesiha atau Yehova itu sendiri. Ini Lukas 2 ayat 11 ya. Di sini jelas Maria Mesiha. Begitu Bang Zuma. Oke, baik. Jika kemudian yang menjadi dasar pijakan saudara mengatakan itu, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan ada beberapa poin yang ada dalam kitab saudara, itu saya rasa nggak ada hubungannya dengan esensi Tuhan, bahwa Tuhan itu bisa menjadi makhluk, bisa menjadi 1000 manusia dan seterusnya. Itu bukan ranahnya ke sana, karena itu akan bertentangan dengan kodrat Tuhan itu sendiri. Benar, itu Nah, kalau tadi bersikukuh untuk mengatakan itu, iya. Lalu bagaimana dengan pernyataan Yesus sendiri bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya?
Apakah berarti orang yang percaya ini juga bisa berubah menjadi ayam, menjadi Tuhan? Kalau itu yang Anda katakan bahwa tidak ada mustahil bagi Tuhan, Tuhan itu bisa menjadi apapun. Saya rasa itu terlalu ejakulasi dini di dalam memahami satu pemahaman bahwa Tuhan pencipta langit kita itu bisa berubah menjadi apapun. Jika itu yang terjadi, maka Tuhan bisa jadi iblis. Tuhan bisa jadi ayam. Tuhan bisa jadi monyet. Tuhan bisa jadi babi berarti. Kalau itu yang dipahami. Kenapa bisa jadi ayam? Ya kita nggak tahu kemaslahatan hidup ayam itu seperti apa karena kita bukan ayam. Mana tahu di antara ayam itu ada butuh pemilihan RT RW di antara kalangan ayam, maka Tuhan datang kemudian dengan pola hewannya dia. Apakah seperti itu? Sementara dalam kitabnya orang Yahudi, sejauh saya belajar, Tuhan itu tidak bisa dibentuk. Itu poinnya. Yesaya 43 nomor 10 itu jelas tuh. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku dan tidak ada Tuhan dibentuk sebelum aku dan setelah aku. Artinya ketika saudara menarasikan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, artinya Tuhan itu bisa. Ngomongnya adalah, it is not because of the good works we stone you, but rather because you bless me. And that while you are a son of man, you make yourself Allah. Jadi emang Yeshua sendiri yang klaim gitu. Ini dokumennya. Dan ini dokumen yang kami pelihara jauh sebelum Islam ada. Nggak ada hubungannya sama Islam gitu. Jadi kalau misalnya dokumen ini, ajaran kami ini dipertanyakan, kok beda sama Islam? Ya beda, orang ini dua agama yang berbeda. Makanya jangan disamakan atau jangan berusaha untuk menyamakan ini. Ini dua ajaran yang berbeda. Oke. Oke, baik. Jadi saya belum menemukan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan saya, Bung. Jadi kalau di konsep ketuhanan itu kan, dalam kitabnya orang Yahudi kan tuh jelas. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Dengan demikian kemudian Tuhan itu nggak mungkin serupa kemudian dengan makhluk. Dengan kata lain, Tuhan tidak mungkin menjadi bukan Tuhan, kan gitu poinnya. Jadi kalau ada Tuhan bisa kemudian berinkarnasi menjadi bukan Tuhan, kemahakuasaannya itu hilang dia. Makanya ketika Yesus datang kepada manusia, dia hidup seperti manusia, ya dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Artinya dia bukan Tuhan pada saat itu. Nah pertanyaannya kemudian, apakah Tuhan pernah berubah menjadi bukan Tuhan? 2 Samuel 7 nomor 22, 1 Tawarikh 17 20, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Artinya kalau Tuhan itu kekal, selamanya kekal dan tidak akan pernah berubah menjadi makhluk sehingga ia merasakan maut. Itu poin, Bung. Kemudian data yang saya sajikan tadi ya di dalam kitabnya orang Yahudi, saya rasa kita harus menghargai kitabnya agama lain yang menyatakan bahwa Tuhan pada hakikatnya itu tidak bisa dibentuk dengan bentukan apapun. Atem edai naum yothefafe. Itu jelas tuh. Jadi ketika Tuhan ingin meyakinkan makhluknya gitu ya, ingin meyakinkan utusannya, beliau mengatakan, aku mengangkat engkau menjadi saksiku. Nyatakan kepada semua hambaku, wa abdi. Apa itu? Aser bahariti. Aku ini kemudian tidak akan mungkin berubah wujud, berubah membentuk diri. Itu yang dikatakan dan kamu harus percaya. WTA-mu nih. Kamu harus percaya gitu. Kamu harus percaya bahwa aku ini tidak ada yang dibentuk, tidak ada yang sama seperti aku. Sebelum aku levanai, begitupun setelahku. Wa aharai. Tidak ada. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yesus adalah bentukan. Itu situ manusia. Kok ada Tuhan yang kemudian menyalahi? Kalau itu adalah firman-Nya sendiri, Tuhan menyalahi konsep yang dia bawa kepada umat terdahulu. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Tiba-tiba di abad pertama ada Tuhan membentuk dirinya menjadi ciptaan. Berubah dia menjadi bukan Tuhan. Saya kira Bro Aldo, kalau hanya berdasarkan Lukas 1 tiada yang mustahil bagi Tuhan, aduh payah itu kalau beragama dengan landasan seperti itu. Kenapa dalam kitab saudara di Markus 9 pun dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kalau ada Tuhan bisa begini. Ada Tuhan bisa merubah dirinya menjadi
ada Tuhan yang bisa merubah dirinya menjadi bukan Tuhan, saya rasa itu bukan Tuhan, Bung. Mungkin dia itu adalah kuntilanak atau makhluk yang dia. Cuma begini, kan Tuhan kita beda. Tuhan Kristen itu, orang Kristen itu kan maha kuasa. Kalau Tuhan tidak bisa menjadi apapun, kan itu Tuhan kamu. Dan kami yakini kan Tuhan kami itu maha kuasa, mau jadi apapun dia bisa kok, tiada mustahil bagi dia. Namanya aja Tuhan maha kuasa. Kalau dia menjadi manusia, masalahnya apa di situ kamu? Kalau Tuhanmu tidak bisa melakukan dalilnya apa-apa, coba dibantah dulu, dalilnya dibantah dulu. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tuhan itu maha kuasa tidak? Gimana? Tanya aja dulu, Tuhan Maha kuasa, oleh karena dia maha kuasa, Bung. Oleh karena dia maha kuasa, maka dia tidak bisa menjadi tidak maha kuasa. Astaga, itu salah. Itu masa maha kuasa ketika dia mau menjadi tidak bisa. Oke, saya tanya Itu dulu. Kemahakuasaan Tuhan itu kekal atau tidak? Kamu tidak bisa gugat Tuhan orang Kristen itu. Kan? Tuhan maha kuasa. Kalau Tuhan Udah biar Bro Aldo yang menjelaskan. Kan Tuhan kita beda. Kan Tuhan Kristen itu maha kuasa. Kalau Tuhan tidak maha kuasa, brother mobil. Pelan. Jangan excited, brother. Kamu cerita di sini Tuhan bisa semua. Tuhan maha kuasa, artinya Tuhan bisa semua. Tuhan bisa seperti manusia juga bisa. Oke? Tapi di dalam Jeremiah 10:6, saya baca dalam bahasa Inggris, nanti orang Indonesia di sini translate. There is no one like you, O Lord, you are great and great is your name. Your name is might. 1 Samuel 2:2, there is no one holy like the Lord. Indeed, there is no one beside you, nor is there any rock like you, God. 1 Chronicles 17:20, oh Lord, there is no one like you. No one, tidak ada yang orang seperti kamu. There is no one like you, nor there is any God beside you, according to all that we have heard with our ears. Deuteronomy 33:26, there is no one like the God of Joshua, who raised the heaven to your help and through the skies in his majesty. Exodus 8:10 sama cerita. Exodus 9:14 sama cerita. Deuteronomy 3:24 sama cerita. 1 Kings 8:23 sama cerita. 2 Samuel 7:22 sama cerita. Okay, Jeremiah 10:7 sama cerita. Isaiah 46:9 sama cerita. Yang kamu di sini cerita sendiri Tuhan bisa seperti manusia, tapi di dalam banyak referensi dalam Bible Tuhan tidak ada seperti orang lain. Artinya Tuhan gak bisa seperti manusia. Silakan lanjut, Brother Zuma. Hanya begini. Kalau Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa atau berkuasa, itu urusan kamu. Tapi kami sebagai umat Kristen meyakini bahwa Tuhan kami itu maha kuasa. Mau jadi apapun, dia bisa kok. Kenapa dia bisa dia menjadi manusia? Pertanyaan saya, apakah Tuhan makhluk sosial, makhluk yang kemahakuasaan Tuhan itu apakah pernah hilang pada dirinya untuk tidak maha kuasa? Jawab. Begini cuma ya. Kalau manusia tidak bisa menjadi Tuhan, tapi kalau Tuhan menjadi manusia bisa. Bukan itu yang saya tanya. Tuhan yang maha kuasa ini apakah pernah berubah menjadi tidak maha kuasa? Lah, ini sederhana pertanyaan saya loh. Bukti dia maha kuasa, dia bisa melakukan. Ya, bumi aja bisa diciptakan. Semua dunia diciptakan. Pertanyaan saya, Tuhan yang maha kuasa ini. Pertanyaan saya, Tuhan yang maha kuasa ini apakah pernah berhenti menjadi tidak maha kuasa? Jawab. Kamu tahu nggak maha kuasa? Arti maha kuasa itu apa? Tahu. Maha kuasa itu artinya kuasa selama-lamanya. Dia maha. Tidak pernah berhenti menjadi tidak kuasa. Nah sekarang, apakah Tuhanmu itu? Kesalahan kamu di sini cuma ketika apakah Tuhan yang maha kuasa ini pernah berhenti? Pernah berhenti untuk tidak maha kuasa? Pernah nggak? Bentar ya. Intinya di sini ya, beda Tuhan kamu dengan Tuhan saya, itu aja. Jangan kiri kanan. Jangan kiri kanan, Brother mobil. Bentar ya. Silakan, Bro Aldo. Persepsi kamu, Brother Zuma, saya mobil kamu persepsi Tuhan
Maha Kuasa, ini bisa semua, Tuhan bisa bohong? Mobil, Tuhan Maha Kuasa. Intinya Allah kalian tidak Maha Kuasa itu Saya mau aja. diskusi dengan Intinya mobil-mobil. imani saja. Tuhan Maha Kuasa artinya Tuhan bisa bohong atau tidak? Explicit yes or no? Jangan Namanya buka aja saya, bro. Maha Kuasa. Mau dia mau apa kek? Ya namanya aja Maha Mobil. Kuasa. Oke, sikat habis. Tuhan bisa sikat habis. bohong atau tidak? Yes or no? Begini Mobil aja. Tuhan Maha Nggak Kuasa usah untuk bisa apa. bohong? Yes or no? Intinya Tuhan dengan mobil, Tuhan saya saudara. beda. Tuhan Maha Kuasa Tuhan bisa saya bohong. Maha Yes or Kuasa no? bisa membuktikan dirinya. Sementara Udah, mobil Allah diam tidak dulu. bisa apa-apa Mobil kok. diam dulu, mobil. Cuman hanya klaim itu aja. Itu aja kuncinya. Udah jelas Mobil kok. diam, diam anak kecil. Tuhan Diam. Oke, bro. mobil Tuhan Maha Kuasa bisa bohong atau tidak? Kembali jawab. Anda persepsi Tuhan Maha Kuasa. Tuhan bisa di dalam badan Apa sih manusia. namanya? Tuhan bisa di dalam manusia. Intinya, Tuhan bisa Diam dulu bohong Muhammad, atau Muhammad tidak? diam Yes dulu or no? kamu. Iya Muhammad ini. Oke, ini saya jelasin ya. Kalau kita Yes berangkat or no, dari mobil? penafsiran, Muhammad G, you shut up first, okay, Jangan please. kamu brother Eldo cerita di sini. Tunggu dulu brother. Ya. Saya mau diskusi terakhir dulu brother. ya. You shut up Mobil first, Tuhan shut up, Maha shut up. Kuasa bisa bohong atau tidak? Ya, biar saya jelasin dulu ya, baru nanti silakan diteruskan. Tuhan Maha Kuasa bisa. Oh, stupid Eldo, friends. saya nggak mau lanjut yang tidak bisa diskusi. Jangan lanjut yang tidak habis satu topik bro. Ya, saya jawab Brother deh Zuma, kalau gitu. jangan lanjut. Ya. Itu topiknya bukan habis. Ini asli masalah Maha Kuasa itu. Iya, si Brother apa Mobil. saudara Aldo mau Tuhan Maha menjelaskan. Kuasa bisa bohong Iya. atau tidak? Iya intinya Allah kalian tidak Maha Kuasa. Tunggu, Itu aja brother. intinya. Tunggu, saya nggak mau Itu jelasin aja kepada intinya. Eldo. Saya itu orang bertanya dengan mobil. Dengan mobil saya bertanya. Kenapa Eldo Mobil nggak kembali ada jawab? ilmu. Saya bertanya dengan siapa? Nggak ada, Dengan bukannya nggak ada mobil, ilmu. ya? Izin Saya singkat Brother kalian Zia. Yang Brother kamu nggak Zia. ada ilmu, kenapa kamu di sini untuk Brother imbas? Jenny, Turun. Blood King, you shut up first, please. No, don't say bad words. Don't say bad words. Oke. Sekarang Eldo. Iya. Ya, brother Eldo orang Kristen ya? Ya, saya Brother Kristen asli. Eldo, kamu orang Kristen atau Muslim? Iya, dia orang Eldo, Kristen. saya mau diskusi Sebentar, masalah. Oke, Rashid. Tunggu dulu, Rashid. sebentar. Iya, Brother, iya. Bukan. saya Tadi ada komen, pertanyaan. Rashid. Saya mau Oke, silakan. Ya. Iya. Sekarang saya mau Sekarang saya selesai jelasin dulu ya. ini masalah Maha Kuasa ya. Banyak itu orang Kristen cerita Maha Kuasa. Sekarang insyaAllah kaburan ini semua. Brother Eldo, Tuhan itu Maha Kuasa. Yakin 100% atau tidak? Ya, yakin. Yakin Tuhan bisa bohong? Ya, bisa. Bisa. Saya jawab ya. Ini skin, Sekarang tunggu dulu. Kamu cerita di sini Tuhan bisa bohong. Skin, saya mau skin besar, brother. Brother, skin besar dulu saya host. Ini skin kecil dulu dan mic mute dulu ini orangnya. Bentar, saya Host, ya. Oke. Mic mute dulu, Eldo. Di sini, Eldo cerita Tuhan bisa bohong. Di dalam Titus 1 ayat 2. Saya baca dalam bahasa English. Kenapa? Eldo tahu bahasa English, nanti orang Indonesia translate. In hope of external Enggak life. apa-apa. Pakai bahasa Inggris saja. Pakai bahasa Inggris Okay, saja, in paham. hope of external life which God gave, who never lies. Who never lies. Promise before the ages began. Ayo. Numbers 23 ayat 19. God is not man. God bukan seperti manusia. That he should lie. Tuhan itu bukan seperti manusia dan tidak bohong. Or a son of man, that he should change his mind. Has he said, and will he not do it? Or has he spoken, and we he'll not fulfill it? Oke, God is saya not a udah man. tahu, Number saya udah 23. tangkap Tunggu dulu, pertanyaan Brother Anda. Eldo. Tunggu dulu, Brother Eldo. Saya tidak habis kasih dalil. Yang kamu di sini bohong. Tuhan bukan bohong. Kamu yang bohong di sini. Kamu yang orang bohong terlalu tinggi. Apa yang tulis dalam Bibel, kamu gak mau percaya.
Dan di sini kamu pergi untuk debat dengan orang Muslim yang akidah pakai sendiri, tidak ada tulis dalam Bible. Yang Tuhan bisa bohong, di mana tulis seperti itu dalam Bible, perjanjian lama atau baru. Jangan kasih akidah pribadi di sini. Gak boleh. Numbers 23 ayat 9. Numbers 23 ayat 19. God is not a man, and that he should lie, or a son of a man, and he should change his mind. He has said, and will he not do it? Question mark. Or has he spoken, and will he not fulfill it? Question mark. 1 Samuel 15:29. And also the glory of Israel will not lie or have regret, for he is not a man, and he should have regret. Okay? Banyak di sini seperti itu. Matthew, John, Romans, Revelation, Proverbs, ya kan, Leviticus, Exodus, Hebrews, banyak referensi. Kamu bohong di sini, Tuhan bisa bohong. Nauzubillah min zalik. Kamu itu kazab untuk Tuhan. You are a liar, Aldo. Yang Tuhan bisa bohong atau Tuhan bohong, di mana tulis di dalam Bible seperti ini? Saya minta statement explicit di dalam Bible. Silakan kasih dalil, jangan kasih mantak. Excuse me sir, maybe you salah paham deh sir sepertinya. Karena di sini yang dibutuhkan penjelasan dari Bapak Mobil. And that's why if you want to talk about divinity, you No, have sister, the problem is he is saying that God can do everything. If God can do everything, it means he can lie also. Oke. He Ya admit ya, tahan that dulu God lies. Asmara Loka. Biarin Tolong, Okay. He admit that God is lying. Where it is Pak written in Aher, Bible, Pak God Rashid, lies. tolong. You are a liar, Aldo. Monitornya You are a liar. saya dipertukar, Orang Pak. bohong. Oke, Ya, ya, ya. terima kasih, Kasih ya. dalil dari Ya, Bible. benar. Saya gak mau drawing seperti itu. Kasih dalil dari Bible. Tadi Anda bilang never lies. Kasih dalil dari Bible. Kamu cerita Tuhan bisa bohong. Di mana tulis seperti itu dalam Bible? Oke. Tadi yang Anda Buka sebutkan, Bible, jangan buka itu, bro. Saya gak mau lihat kamu Tadi drawing yang- ya. ini I don't ayat want to apa see nih? your drawing. I want to see the evidence in the Bible. Saya mau lihat bukti dalam Bible. Kamu cerita Tuhan bohong, di Tolong mana di-mute dulu tulis nih orang dalam ini. di Tolong mana di-mute dulu orang tulis ini. dalam Bible Tuhan bohong? Perjanjian Oke, oke. lama atau baru? Oke, biarin Kurunda. Kasih minta dalil itu. Ya ya ya. Silakan Aldo dikasih ini. Dikasih dalil. Oke, dalilnya seperti yang tadi dia bilang ya. Tuhan itu never lies. Dalam Tuhan tidak pernah Bible. berbohong. Di dalam Bible. Iya, tolong kasih saya waktu dulu. Dalam Bible, jangan tolong. Dalam Bible, di mana tulis Tuhan bisa bohong? Yang kamu cerita Tuhan bisa bohong, di mana tulis dalam Tolong Bible? bedakan. Tolong ini. Di dong, mana kasih tulis saya dalam waktu. Bible? Buka Saya Bible waktu. sekarang. Saya nggak mau berdebat. Saya bukan debator. Saya teacher di sini. Ya, Yang tolong kamu kasih bukan debater, atau kamu gak bisa diskusi, atau kamu tidak ada ilmu. Kenapa kamu di sini untuk diskusi dengan orang Muslim? Jangan buang waktu orang Muslim. Our time is precious. Jangan Yang buang undang waktu saya Muslim. bukan kamu. Yang undang saya bukan kamu. Jangan Tapi buang oke. waktu Muslim. Kamu di sini kadzab. You are a liar, my friend. Because you are saying that God lies. Where it is written in the Bible that God lies? Di mana tulis dalam Bible Tuhan bohong? Pak Rashid, tolong. Di mana supaya tulis saya dalam bisa Bible Tuhan menjelaskan bohong? ini dengan baik. Di mana ini tulis dalam Ustadz Zia. Bible Tuhan bohong? Ustadz Zia, biarkan dulu biar Rashid, dulu aja saya dia dulu jelaskin lanjut. biar enggak. Ini maka mau kasih tadi. Kalau enggak saya bantu deh biar saya tunjukkan Tuhan bohong dalam Bible. Gimana? Makanya. Ya Hijia kasih ya biar waktu. saya apa ya bantu ya. Romaldo Jangan, saya jangan. tunjukkan nih Jangan, Tuhan jangan, bohong. jangan. Ini saya Oh, jangan. hanya menjelaskan sedikit aja. Buka-buka aja brother. Yang Tuhan bohong Setelah nanti itu- kontradiksi dalam Bible. Saya bukan baru topik insyaallah. Jangan pikir. Kasih dalil aja. Enggak. Saya nanti buka Ini baru topik. Bang Zia, Kontradiksi. Bang Zia minta ya. Bang Zia minta Romaldo. Enggak apa-apa saya kasih aja biar enggak berlarut-larut. Di dalam Kejadian 32 ayat 28 ketika Ayub sedang bergumul dengan Allah, di situ Yakub itu diberkati oleh Tuhan. Namamu tidak lagi dipanggil Yakub tapi Israel. Itu diulang lagi nanti di dalam kitab Kejadian 35 ayat 10. Mulai sekarang namamu bukan lagi Yakub tapi Israel.
Nah, anehnya nanti di Kejadian 42 ayat 2 ya, ayat 6. Nah, di situ Tuhan masih memanggil nama Yakub dengan Israel. Padahal di Kejadian 32, Kejadian 35 ya akan dipanggil Israel. Tapi faktanya meleset, bohong Tuhan. Tidak terjadi. Itu yang ayat yang saya kasih, Akhizia. Monggo dilanjut. Ya, ini bukan bohong, brother. Nah, yang orang yang tulus itu bohong. Tuhan nggak bisa bohong. Itu kontradiksi. Nanti saya buka topik insya Allah ini. Oke, Ya, oke, terima brother kasih. Eldo. Ya, oke. Ini saya Oke. jelasin dulu ya. Ya, brother Eldo, di Mengenai yang mana tadi dalam Maha Kuasa. Bibel Allahu Akbar. ada tulis Tuhan Maha Kuasa, artinya Tuhan bisa bohong? Di mana tulis dalam Bibel? Eldo, come on. Come on. Oke. Don't be a lazy boy. Sekarang Boy, saya jelasin come on, tadi. give me dalil. Pada saat Anda bilang never lies, Boy, ya, boy, boy. di You're ayat finished, itu boy. bilang You're sendiri. finished, boy. You're out of job, boy. You're finished. You're out of Akhizia, job. You're a liar. Akhizia. Jangan Akhizia. dia, bro. Itu sekarang, Chris, itu sekarang lagi saya Saya gak suka orang bohong untuk Tuhan. No. Apa itu I orang think we Muslim can- atau Yahudi atau kafir? Jangan Brother bohong Zia, untuk brother Tuhan. Zia, we should give Chris, tunggu dulu. give him a time. You're finished, boy, Eldo. Eldo, you're finished, boy. Di Ya, mana nggak apa-apa, tulis saya dalam finish Bibel gitu. Tuhan bisa Sekarang bohong? saya tanya nih Kasih sama explicit. rekan yang lain. You are finished, boy. You're out of job. You are out of job, boy. Kalau saya dikasih kesempatan, Saya gak mau lihat drawing ini. Ini kamu persepsi sendiri. Buka bukti eksplisit dalam Bibel, boy. Ustaz Come on. Zia boleh bentar dulu. Ustaz Zia. Just give him a time to explain it. Please ganti kiblat Chris kita berikan Moto, dulu. bagaimana give the time, Chris? He's not opening the Bible. He's opening this Oh, iya. drawing in front of me. ini This dari piece of shit. tadi nih Bible semua saya buka ya. Ini dari tadi Bible. Silakan. Bisa buka Kita Bible berikan ya. kesempatan. Buka Bible di mana tulis explicit di dalam Bibel perjanjian lama atau baru, Tuhan bisa bohong. Yang kamu yang cerita Tuhan bisa bohong. Seperti kamu statement. Ayo, Oke. you are kasih saya finished, boy. kesempatan. You are a liar. You're out of Sudah. job, boy. Hey, boy. You're out of job, Saya boy. tanya sekarang sama host. You are a Ya, liar. Host saya Ustaz dikasih Zia, You boleh. are a liar. Ya, sebentar, saya Brother You Zia. are a Kalau liar. Brother Zia, izin saya Brother Zia. Kalau seperti ini terus, nanti roomnya jadi jatuh. Jadi izin Brother Zia, biarkan aja dulu dia dengan. Brother Rashid, ini room jatuh ya. Saya ada 10 ID saya kasih kamu. Setiap ID ada follower lebih 1400. Jangan fikir. Insyaallah Allah tolong. Jangan fikir. Oke. 10 ID saya ada TikTok. Oke. Satu ID lebih Oke, saya tengahkan 1400 dulu. follower ya. Iya, siap. Saya tengahin dulu. Oke. Brother Aldo mau langsung tunjukkan dalil atau bagaimana? Maunya Zia itu tunjukkan dalil dulu baru menjelaskan. Begitu sebenarnya. Dalilnya itu adalah apa yang dia tadi sebutkan. Makanya saya harus jelaskan. Kan bukan dia yang membuat Bible. Tapi Gak dia- bisa Bukan, makanya jelaskan. kalau Pertama tunjukkan kamu dulu. kasih dalil Allahu dalam Akbar. Bibel, baru yang kamu kasih explanation. Tuhan bisa bohong. Baru yang kamu kasih explanation drawing itu. Pertama saya minta dalil, baru yang kamu jelaskan or the explanation. First give the dalil from the Bible. First you give the dalil from the Bible, then you explain it. Udah. Sekarang saya dikasih Tuhan kesempatan. satu explanation seperti itu. Perjanjian lama atau baru? Silakan. Oke, You are silakan. finished, boy. You are Oke. finished. Iya. Kalau saya You are dikasih finished, kesempatan, boy. tolong disuruh diem dulu supaya saya nih bisa jelaskan ini dengan baik. Saya nggak mau. Iya, buka Ini Bible. debat kusir. Jangan itu. Bible saya mau. Dia Saya ditanya Bible. mau Bible, bukan Di itu. dalam ayat Lukas ya, di situ dijelaskan kalau Tuhan itu Brother Maha Rashid Kuasa. bisa tolong kasih info saya minta Bible, bukan ini. Iya. Brother Aldo, dibukain Bible-nya dulu sesuai permintaannya gitu biar berjalan diskusinya. Jangan itu dulu yang dikeluarin. Ya, Nah, tunjukin dulu itu. Nah, la ilaha illallah udah dan Reva. ya. Buka Bible yang eksplisit ya Tuhan bisa bohong, oke? Nah, tunjukkan data yang Ya. eksplisit bahwasanya Tuhan bisa bohong. Makro. Allahu. Atau Tuhan bohong, ya. Ya, di dalam Lukas 1 ayat 37 ya sekali Nah. lagi. Sebab tidak
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, di dalam penjelasan ini, Apa itu Rashid kasih dalil, kamu lihat? Apa yang saya minta, apa yang kasih dalil? tunggu penjelasan Lihat saya dulu, dulu, Rashid. Pak. Ya. Saya minta dalil bukan Tuhan Maha Kuasa. Saya minta Ya, dalil nih. kamu yang cerita Tuhan bisa atau bohong tidak, dari Bible. bisa dengan mau Oke. itu adalah dua hal yang berbeda ya rekan-rekan. Ya. Bisa itu Sebentar adalah Bro Aldo. kuasa. Ini tadi kita bicara di ayat ini, ya, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini berkaitan sama bisa atau tidak bisa, tapi berbeda dengan mau atau tidak mau. Dia bisa aja berbohong, dia bisa aja Jangan membunuh. cerita mau atau tidak mau. Mau atau tidak mau. Itu beda Jangan masalah. dipotong. Pertama Ya, kamu jangan kasih dalil dipotong. Tuhan bisa bohong tapi gak mau. Oke. Ya. Saya simpel dulu. Kasih Ya, dalil dari oke. Bible. Tuhan bisa Jangan bohong dipotong tapi gak mau dulu. bohong. Oke. Ya. Silakan Jangan kasih dipotong dalil. dulu. Tuhan Ya. bisa bohong tapi gak mau bohong. Kasih dalil dalam Bible. Ya, tolong jangan dipotong. Tuhan Tadi bisa udah bohong dijelaskan, tapi ya. gak mau bohong. Kasih dalil dari Bible. You Ya, cannot. Maha You're Kuasa finished, boy. berarti dia bisa melakukan segalanya. Brother, Itu udah Maha Tuhan bisa bohong tapi gak mau bohong. Di mana tulis seperti itu dalam Bible. Jangan Oke. kiasan di sini. Gak Saya boleh. tengahin dulu, saya tengahin Jangan dulu. memerintah Saya tengahin dulu. mencari informasi yang memang itu nggak ada di dalam Bible. Ya. Nah, terus Sesuai kenapa Bro dengan Aldo bilang bahwasanya ada. Tuhan bisa bohong? Masalahnya Iya. itu, karena diskusi dengan Brother Zia ini harus yang secara eksplisit. Ada data, ada dalil bahwasanya Tuhan bisa bohong tapi nggak mau bohong. Nah itu harus ada tulisannya. Kalau cuma sekedar asumsi itu yang akan dikejar. Kalau semua sekedar asumsi ya udah selesai diskusi berarti. Karena kalau semua secara asumsi, iya repot. Ya sudah lanjut dah. Ya, bukan asumsi itu, brother. Asumsi itu pakai data, oke. Ada explicit dalil baru yang asumsi. Ini masalah akidah, bro. Rashid. Asumsi di Oke. sini, kiasan sendiri, akidah pribadi, tapi tidak ada tulis ini. Tapi kamu orang bohong. Saya sudah kasih kamu 10 bukti Tuhan tidak bohong. Tapi kamu cerita Tuhan bisa bohong, tapi nggak mau bohong. Tidak kasih Tuhan bukti. tidak Tuhan bohong, bisa bukan bohong, berarti- tidak kasih bukti. And you are Bukan finished, berarti boy. dia- You are out of job. Bentar. You are a liar. Makanya. That's what you are. You are a liar, Coba loh. kita Di dengar dalam agama dulu. Kristen, you are a liar. Silakan lanjut orang kita lain. Saya tinggal. Oke saya- oke. Terima saya- kasih Brother Zia. Oke udah lanjut. Oke, saya masih dikasih ini waktu ya. Nah, Mm-mm. tadi yang ditanya sama saudara Muslim itu adalah mengenai bisa atau tidak, ya, maha kuasa atau tidak maha kuasa. Makanya kami bilang itu maha kuasa. Tadi ada ayatnya. Cuma maha kuasa ya itu beda dengan mau atau tidak mau melakukan itu. Ya. Nah, saya kembali sekarang ke sejarah ya. Kalau kita lihat dari ayat ya, satu ayat ini bisa ditafsirkan menjadi banyak makna. Nah, kalau kita lihat ya Tafsir kan? ayat-ayat yang Apa itu detail, tafsir? Tafsir dari siapa? Hello, boy. Ya. Tafsir dari siapa? Tafsirkan dari siapa? di dalam sejarah ya. Hello, kalau kita boy. lihat, ya, Tafsir dari siapa? Yahudi, Hello, bro. Komentari, Bentar, tafsir di bentar, dalam bahasa agama Kristen artinya komentari. Komentari dari siapa itu? komentari itu bisa sama siapa aja ya. Oke, Di dalam kamu tidak kekristenan itu baca berbeda. komentari. Oke, kasih komentar. Tunggu dulu, Eldo. Kasih komentar. Apa komentar di Nanti, dalam nanti, itu apa nanti, komentari nanti, di dalam nanti, agama nanti, Kristen nanti. cerita Ya, Tuhan nanti, bisa nanti, bohong tapi ya. gak mau bohong. Ayo. Ya nanti Nanti bukan itu. nanti sekarang. Ya, Sekarang jelasin. satu persatu. Ya. Tuhan Enggak, bisa enggak. bohong tapi Enggak. gak mau bohong. Saya nggak ikutin Siapa kamu, yang ya. komentar Saya tadi mau seperti balik- itu? Saya tadi mau balik ke pertanyaannya Tafsir dari mana, bro? Tafsir dari mana, bro? Oi, boy, you're finished, boy. Balik lagi ke abad 1. You are finished. Tolong ya. You are nothing, just a piece of shit. You are a piece of crap. You are a liar. Oke. Sekarang semua orang agama Kristen lihat kamu dan cerita itu bukan akidah agama Kristen. Saya Oke. sudah Oke. duduk dengan Kalau kamu, kamu emang- father, priest dan pope dan theologist. Tidak ada yang satu theologist di dalam Pakistan, Katolik,
father atau pope cerita akidah seperti kamu, Tuhan bisa bohong tapi gak mau bohong. Nggak ada. Yang kamu sendiri cerita seperti itu. Ya, oke. Karena saya memang bukan Kristen yang ada di sana, ya. Oke, apa oke? Saya itu ada aturan Bible dari pikiran Anda sendiri atau apa yang tulis dalam Bible kamu lanjut dari sana? Di abad 1 ya, itu ada ya rabi yang bernama Yeshua yang mengajarkan hal tidak ada siapa tafsirkan seperti itu, Tuhan bisa bohong tapi gak mau bohong. Silakan kasih dalil. Rashid tolong please. Ini ya, kalau tadi dibilang kan maha kuasa, terus ada Bang Suma bilang Rashid minta tadi siapa yang tafsirkan dalam agama Kristen, Katolik, Protestan, Unitarian, siapa itu? Rashid. Oke, silakan Bang Aldo. Siapa yang menafsirkan itu? Siapa namanya? Siapa orangnya? Harus detail biar lanjut diskusinya. Nah, kalau saya kasih juga Anda juga susah untuk men-trace-nya ya. Oh enggak apa-apa, jangan begitu. Dulu, bro. Sebentar, sabar Brother Zia. Coba jangan begitu dong. Maksudnya kasih. Harus fair. Kita ini diskusi ya. Iya, makanya diskusi secara detail, harus pakai data. Nah, datanya mana, yang menafsirkan siapa? Biar berlanjut lagi, kalau enggak nanti diserang lagi loh. Loh, di dalam kekristenan itu beda loh, Pak, sama Islam yang ya udah makanya ya udah. Tunjukkan perbedaan kamu itu. Jangan bohong. Ya, di dalam tunjuk. agama Kristen tidak ada yang satu dia knowledge pakai akidah Diam dulu kamu, Pakistan goblok, dengar dulu dia gantian. Mulut kau, turun kau. Mana-mana ya. Tapi kamu gak bisa kasih bukti tafsirnya dari mana itu? Yang namanya tafsiran itu bisa beragam ya. Kasih tafsir, siapa yang tafsirkan commentary boy? Ya. Siapa yang tafsirkan seperti itu? Ada yang mustahil. Bagi kami ya. Ini bukan tafsir. Saya minta tafsir, commentary. Rashid lihat dulu. Kontrol ini. Yap, mana tafsirnya? Siapa yang menafsirkan? Matthew Henry kah atau siapa? Silakan. Biar berlanjut diskusinya. Abad keberapa gitu. Berarti menafsir. Oke, berhak untuk menafsir. Oh, begini Brother Zia, ini penafsiran pribadi. Iya. Jadi gini ya, rekan-rekan. Turun, ya. brother. Kalau sekarang turun cepat itu turun, brother Rashid. Ya, jangan pikir banyak orang untuk diskusi itu, jangan buang waktu, brother Rashid. Turun cepat itu turun. Cepat turun, brother Rashid. Jangan lanjut diskusi, tidak ada itu. Tafsir pribadi gak bisa pakai. Ya. Kan dulu mau diskusi. Ya udah sih. 3 gereja. 3 Katolik, Unitarian, Protestan. Siapa yang tafsirkan seperti itu? Tuhan Maha Kuasa, Tuhan bisa bohong tapi gak mau bohong. Siapa yang tafsirkan seperti itu? Ya saya sendiri menafsirkan, bro. Dan imam-imam saya juga yang kamu sendiri tidak ada yang posisi dalam agama Kristen. Kamu posisi apa di dalam agama Kristen? What is your position? Kamu knowledge, kamu father, kamu priest, kamu pope. Siapa kamu? Di dalam agama Kristen posisi apa, bro? Saya priest. Boy, you are finished. Di Assyria. Boy, you are finished. Assyria adalah salah satu dari gereja yang membuat Alkitab. Assyria membuat Alkitab namanya Peshitta. Ya, Peshitta itu adalah PLPB Aramaik. Ada sejak ya abad 1. Ini jemaat ini. Jadi saya tidak pegang Alkitab LAI. Enggak sesuai berarti. Oke, Brother Aldo, berarti ini cuma asumsi pribadi. Asumsi pribadi aja, penafsiran pribadi. Ini loh. Ya udah, kalau bukan asumsi pribadi, silakan tunjukkan data-data yang konkret baru berdiskusi. Kalau cuma mau ngarang di sini, bukan di sini tempatnya, kan begitu. Gak ada data, itu makanya saya marah. Gak ada data. Buang waktu brother Bang Zuma, buang waktu brother Kesmoto, buang waktu orang Muslim di sini. Gak ada waktu untuk buang waktu. Muslim itu precious waktu, brother. Mau salat juga, mau hakuk Allah, mau hakuk libat. Bukan ada. Saya turun deh kalau kayak gini ya. Oke, makasih. Oke. Dia asumsi di sini. Dah. Yang di ini orang pintar. Udah. Yang ditunggu orang pintar, bukan orang seperti Anda yang dipanggil Romo, katanya ternyata pakai begitu. Anda yang dipanggil Romo. Iya.
Iya, mana udah dihujat lagi. Katanya salah sasaran. Enggak ada data. So, iya, kamu kasih dalih. Gak ada data, buang waktu. Saya asumsi pribadi. Gurunda, matiin rohi ga? Bro Rasid. Saya monitor dari tadi. Asia ini luar biasa. Dia agak bingung ini sedih apa ya? Nager-nager lagi. Brother Rashid, kamu jangan pikir rumah Komal kamu sudah tutup. Yang ini tutup, ambil dari info saya. Saya Oke, kasih siap, kamu 10 brother. rumah ya. Ada 1.400 follower. Oke, Ya, jangan siap, pikir. Jangan takut. Aman. Susah soalnya nemuin semuanya kayak begini. Ya udah lanjut Gurunda. Apa tanggapannya Gurunda? Ya, jadi kalau kita berbicara aspek Kristenan ya, selama Yesus itu masih didudukkan sebagai Tuhan dengan pola apapun kemudian yang dibangun itu akan tertolak oleh akal dan tertolak oleh ajaran Yesus itu sendiri. Itu sih poinnya. Dan corak saudara Aldo ini ya kalau bisa sih nggak usah lagi dipanggil Romo ya. Pak Romo itu gelar bangsawan untuk orang Jawa. Asal usul kata Romo itu. Jadi kalau dikatakan tadi lembaga lain itu salah ya, saya juga mengatakan dia juga salah dalam mengambil gelar. Romo itu gelar bangsawan saudara-saudara kita yang ada di Pulau Jawa, dan itu harus dikembalikan pada tempatnya, nggak boleh diambil sembarangan. Ada latar belakang kenapa mereka yang disebut Romo sebenarnya, di mana muatannya itu adalah misionaris untuk mengkristenkan, makanya dipanggil dengan panggilan Romo. Jadi kalau bisa mulai besok atau kapanpun bertemu dengan saudara Aldo nggak usah dipanggil Romo lagi, atau ada orang yang mengaku Romo jangan dipanggil Romo. Itu tidak sesuai dengan tempatnya itu. Kita memperbodoh diri namanya. Silakan yang lain. Brother Zuma, saya itu minta maaf dengan orang Muslim juga, suara saya sedikit besar. Kenapa? Alasan nih ya brother, orang mulai bohong saya gak suka. Yang ada bukti oke, gak apa-apa. Tapi jangan bohong untuk Tuhan dan Isa ibn Maryam. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Muslim saya gak suka. Ada bukti dalam buku kamu, oke. Yang tidak ada bukti dalam buku kamu, I'll kick you out of the room. Tidak bisa akidah pribadi di dalam agama di Komal ini. Don't waste our time, is very precious. Oke, silakan brother. Jazakallah khair. Kayaknya kan dari tadi saya udah bilang ini orang udah nggak bisa dilanjutin. Maaf ya, saya agak flexing di sini. Kalau orang sama saya aja nggak lulus, nggak usah deh dilanjutin sama yang lain gitu aja. Udah, itu doang. Dengar itu boy Rashid. Kalau nggak pakai data diturunin. Balik ya aja tadi di room sebelah. Kabur dia sama Ustadz Jia tadi. Dia bawa data apaan? Astagfirullah. Langsung didesak kita minta data. Jangan takut dalam dunia brother. Allah tolong insyaallah. Ya, masyaallah. Allah kasihan dan Allah tolong insyaallah. Jangan takut rumah band atau apa terserah TikTok. Nanti bikin baru bayar follower. Masalahnya siapa yang berani naik kalau udah kayak begini? Gak apa-apa. Siapa yang berani naik kalau ngumpul begini semuanya? Gak bisa naik. Brother gak bisa naik, artinya tidak kuat untuk dibandingin orang Muslim pakai data. Oke. Pakai data. Jangan cuman nggak usah ngomong lu, Bang Sidi. Udah empat room gua lu matiin. Allah, Maliki juga tadi kan udah gugup. Maliki diminta datang nggak bisa dikeluarin, dia bawa apa data dia bawa itu. Didesak sama Ustadz Zia gitu, bingung dia. Udah ya saya turun ya. Astagfirullah. Nah, memang begitu pengalaman juga buat kita ya. Sama kita ambil pengalaman dari Gurunda Zuma atau dari Ustadz Zia atau dari Bang Kriosmoto gitu, kayak gini ya, memang harus teliti gitu ya. Kita memang harus teliti, no? Yang
Yang masalahnya yang nggak ada data-data ini gitu. Gini loh Terkadang- Bang, tadi tuh sama saya udah teliti tuh dari dia buka penjelasan di kitab itu kan udah, nah ini apa gitu loh maksudnya kenapa jadi kesini dari pertanyaan itu saja kan sudah kesana kesini udah nggak jelas banget, cara prediksi beberapa pemahaman saja udah hilang, jadi nggak kayaknya nggak layak deh orang ini untuk ditanya-tanya lagi. Kemudian sayangnya tadi ada salah satu oknum yang naik dan membenarkan bahasa dari beliau, membenarkan dari secara Romawi bahasa. Padahal kalau kita lebih teliti lagi itu tidak ada di dalam bahasa Yunani pemahaman beliau itu. Cuman ya udah selesai. Sesimpel itu aja. Ternyata masih ada yang mau lanjutin gitu loh. Padahal udah saya bilang kan udah 2 kali ya maksudnya saya pertegas orang kalau lewat saya nggak lolos nggak perlu dilanjut gitu aja. Sedungu itu. Sorry. Bahaya ini, bahaya. Kalau di sini Dinda Brother Zuma. Asmara Loka ini aktif belajar terus, ini bahaya, ini ancaman ini. Iya. Ah, jangan dong Bang. Brother Ancaman, Zuma. argumentasinya kuat. Iya, silakan akhi. Brother Zuma, di sini orang Kristen cerita Tuhan bisa bohong tapi gak mau bohong, itu terlalu tinggi bohong. Kazabe azam, brother, bukan kazabe azam, brother, untuk kasih akidah seperti itu. Yakin saya, brother, dalam Catholic, Protestant dan Unitarian, 3 ya saya cerita, tidak ada yang satu theologist, father, pope, priest, atau orang lain. Saya bukan cerita untuk awam biasa, saya cerita untuk yang ulama Kristani ya. Ada akidah seperti itu. Gak ada. Saya sudah pernah USA, brother, Brazil, Pakistan, saya orang Pakistan. Yang saya sudah pergi India, Bangladesh untuk cerita dengan orang Kristen lain-lain. Tidak ada akidah seperti yang Aldo yang cerita sendiri. Kristenisasi gagal. Makanya gini. Misionaris ya. gagal. Astagfirullahaladzim. Masih mau kau datang besok. Bahaya ketika kita membawa narasi yang tidak bisa bertanggung jawab dengan pemikirannya sendiri, itu akan menjadi berantakan. Secara tidak langsung kita itu menistakan Tuhan kita sendiri. Apalagi secara kepercayaan dan keyakinan mereka. Atau di Kristen sangat mudah sekali orang di luar agama saja menjatuhkan, apalagi jika mereka tidak memiliki pendirian. Nih pesan nih untuk para Kristen di bawah, saya berbaik hati saya katakan, jika kalian mengimani ke Tuhan kalian, pahami dulu esensi Tuhan kalian. Jadi kalau ada orang yang membantah tentang ketuhanan kalian, kalian bisa bantah balik agar tidak terserang begitu saja. Seperti itu. Intinya seperti itulah. Jangan mau ke-trigger. Apa? Udah lupa gue mau ngomong apa. Asam urat gue kambuh. Nah, saya tuh tadi agak salting aja, maksudnya Bang Zuma sampai diem dia ngedengerin orang. Kena. Tapi secara ini kok turun? Nggak ada yang itu loh, nggak ada yang setuju loh. Itu, oh, kepental. Nggak ada yang setuju loh sama dia. Iya, karena dia nyerang Bible, tapi sama aja pun nyerang Bible-nya Kristen Indonesia juga sama aja isinya mempertuhankan manusia, apa bedanya? Sama. Cuman satu hal yang saya dapat petiknya, saya petik ada satu ilmu yang memang betul-betul itu adalah ilmu yang tidak bisa dipungkiri ketika orang itu belajar tentang Allah, Theos, kemudian ilah, dan kesemua itu bukan padanan daripada Allah. Nah, itu yang saya temukan dari saudara Aldo. Itu sih sisi positifnya di situ. Tapi ketika kemudian dia mengatakan Tuhannya Bani Israel yang disebut Yehova itu menjelma menjadi manusia, gugur sudah dia di situ. Allahu Akbar. Lanjut. Kedengeran banget. Boy Rashid, ada yang mau naik? Boy Rashid. Boy Rashid. Tuh ya, lihat tuh ada di Boy. Itu ada permintaan katanya di Batu. Ini buat hotel. Orang Pepilon. Cey. Orang Kristen, orang Muslim. Orang Kristen, Pak. Catholic, Protestant, Unitarian, brother. Orang Kristen.
Kristen apa? Katolik, Protestan, Unitarian? Protestan. Oh, tidak Protestan. Oke. Ya, ya. Kapan Jesus hidup? Sudah Jesus disalibkan. Kapan hidup? Resurrection kapan? Hari yang ketiga atau hari yang keempat? Hari yang ketiga lah. Buka Markus 9:31. Enggak usah perlu yang itu Desmoto. yang kita yakini adalah hari ketiga sesuai dengan firman, Diam dulu, sesuai dengan Alkitab. brother. Kamu yakin harus pakai bukti di sini. Yang tidak ada bukti, jangan cerita kita pribadi, gak boleh. Kenapa? Kamu yakin Bibil perjanjian lama dan perjanjian baru itu firman Tuhan. Dia yakin lah. Biar Yakin kasih lah. kesempatan dulu. Yang tidak bisa. yang yakin, yang lihat bukti. Iya. Itu keyakinan itu tidak bisa dibantah-bantah Iya, dan yang kamu yakin dipaksa-paksa. lihat bukti, bro. Iya, sudah bukti. Karena ada bukti saya paksa tanya, kamu. Kapan bro. saya paksa kamu? Kapan saya paksa kamu? Kasih dalil. Bro, janganlah bohong. Saya tidak paksa Enggak kamu. lah. Saya mau tanya Bang cerita Suma buka dulu. Markus 9:31. Saya mau tanya Bang bertanya Suma dulu. Bang Zuma mau istirahat. Sekarang Oh, saya ya diskusi sudah. dengan saya. Brother Zuma mau istirahat sekarang. Oh, yang kamu begitu cerita ya. dengan saya. Markus 9:31. Buka. Aduh, saya tidak Alkitab ya. Oke, saya baca. Saya tidak buka. Sebab- Baca. Sebab Tolong dibaca, sebab Pak. ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan Ya. dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit, gitu loh. Ya. Ya. Itu kan Kenapa? Itu Ustaz, setelah ya? 3 hari, bukan yang ke hari yang ketiga. Ya, setelah 3 hari ya. Ya. Kamu hari yang ya. cerita yang ketiga hari. Tapi dalam Ya. Bibil Markus 9:31 kasih info setelah 3 hari. Yang hari yang Ada. keempat. Kamu cerita Ya. hari yang ketiga. Kenapa Nah, Roh Kudus kamu dengar tidak lagi dulu. konsisten? Iya. Kan ada 4 Injil. Tiap-tiap Kasih dalil, Injil, jangan tiap-tiap kasih dalil dalam Bibil. Jangan akidah nanti pribadi. lihat ada 4 Injil. Tiap-tiap penulis kan punya pandangan berbeda-beda. Yang penting dia bangkit, itu aja. Dia tidak mati Kenapa sampai busuk, beda? tidak. Kenapa Enggak beda? apa-apa. Lah di Al-Quran Markus juga begitu kok. 9:31 itu wahyu dari Roh Kudus. Al-Quran juga banyak yang Boy, beda-beda. Dengar saya, Mana boy. coba kau tunjukkan dulu. Jangan asal Dengar saya, ngomong. boy. Pep. Ini Markus 9:31 wahyu dari Tuhan, bukan persepsi Markus sendiri. Ya. Kenapa beda Lalu? dari Luke dan Matius? Enggak apa-apa. Kan tinggal kita percaya apa tidak. Hah? Ada kontradiksi. Ada kontradiksi, bro. Enggak ada masalah, Pak. Yang gak ada No masalah problem turun itu. aja, bro. Ayo. Yang Ya, gak ada nggak masalah apa-apa. untuk kamu turun aja. Kenapa ada masalah? Dengan Bukan, saya ada saya mau masalah, tanya. bro. Kenapa? Saya mau tanya. Yang Kan kamu kita di bisa sini tanya juga klaim kan? Bibil firman Tuhan. Tuhan gak boleh kontradiksi. Yang ada kontradiksi Aduh. artinya itu bukan Kalian firman yang Tuhan. dapat yang nggak tahu tuh SWT di mana tuh juga nggak tahu. Pep, boy, dengar saya, boy, dengar. Apa, brother? Tuhan bisa kontradiksi atau tidak, Pep? Hah? Bagaimana? Tuhan bisa kontradiksi atau tidak? Tidak, Pak. Cuma ini yang saya tadi bilang. Iya, Penulis kenapa di Injil dalam itu kan Markus beda-beda. 9:31 ada kontradiksi? Hari yang Saya keempat, tahu. bukan hari yang ketiga. Saya tahu. Kan tinggal Yang terjemahan kamu saja tahu, dari LAI. please kasih info kenapa Roh Kudus tidak konsisten dengan Markus dan Matthew. Enggak. Kenapa? Tidak apa-apa, Kenapa Pak. Roh Kudus tidak konsisten? Aduh, ini susah juga ini. Jangan terlalu dipersoalkan, Pak. Yang penting itu dia mati dan bangkit. Mau hari ketiga atau hari ke-20 betul. nggak apa-apa. Sudah mati dan bangun dari maut, oke. Saya Dan setuju. bangkit ya. Ya, resurrection ya. Nah, oke. Ya. Saya mau bertanya, resurrection hari yang ketiga atau hari yang keempat? Wahyu dari hari yang ketiga, Tuhan Pak. apa? Wahyu yang 3 itu benar atau wahyu yang keempat yang benar? Yang ketiga, Pak. Pada hari Ash, ketiga. kamu bisa buka bukti Kem ya? Boleh. Ya. Brother host, Rashid bisa pasang screen, Brother Ash?
Yang Brother Zuma itu jangan ganggu Brother Zuma sekarang. Oke? Yang kamu ganggu saya. Markus 9:31 ya, Ustaz. Betul, brother. Saya sekarang minum apa itu Adam Sari, sparkling with vitamin C. Ya ini. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia bunuh, ia akan bangkit. Nah, itu setelah 3 hari, bro. Di sini Roh Kudus kasih info setelah 3 hari, tapi dalam Matius dan Luke dalam 3 hari. Kenapa itu Roh Kudus kasih beda-beda info? Satu kali kasih info 3 hari, satu kali kasih info setelah 3 hari. Apa yang benar? Saya satu konteksnya bukan beda konteks. Silakan kembali jawab. Ya. Yang tadi bro bilang Roh Kudus, belum ada dia itu. Kan belum ada itu. Roh Kudus itu datang waktu Yesus sudah naik ke surga. Begitu. Jadi harap dipahami. Ya. Kemudian pada hari yang ketiga, itu kan kalau yang penulis Injil itu dia mendengar kan bisa beda-beda. Pandangan kan bisa beda-beda, Pak. Ada yang bilang hari ketiga, ada 3 hari. Kan kalau bilang hari yang ketiga juga kan mati hari Jumat. Hari Minggu pagi sudah bangkit. Nah, hitung-hitung kan juga itu belum sampai 3 hari, tapi itu sudah masuk hari ketiga, begitu Pak. Jangan dipersoalkan itu Pak. Brother, saya mau bertanya, Markus 9:31 itu wahyu dari Tuhan atau tidak? Yes or no? Itu bukan wahyu dari Tuhan. Siapa yang bilang wahyu dari Tuhan? Oh, bukan wahyu. Bukan. Buka cepat itu. Brother. Bukan. 9:31 bro. Bukan. Ini. Bukan. Ya. Ini Ustadz. Ini info kasih siapa? Nah. Oh, bukan Tuhan yang kasih info. Bukan. Oh, Tuhan. Tapi kamu tadi kan bilang wahyu. Jangan bohong bro. Di sini ini wahyu dari Tuhan, bukan persepsi Markus. Katanya This is bukan prediction, tadi, Pak. bro. What prediction bahasa Indonesia? Bukan wahyu, tapi Yesus yang ngomong itu. Itu prediction. Bukan prediction dari Jesus. Enggak apa-apa. Oh, bukan prediction. Allah. Ini yang penting dia mati dan bangkit. Ya. Dia mati dan bangkit. Kamu bohong di sini. Ya. Kamu bohong di sini. Tunggu dulu, saya kasih bukti. Oh, enggak, jangan bohong lah. Iman saya kan begitu. Kenapa jangan bohong? Kamu bohong di sini. Yang orang bohong, cerita orang bohong. Yang orang cerita betul, orang cerita betul. Yang kamu bohong di sini, kamu cerita itu bukan wahyu dari Tuhan, tapi saya bisa kasih bukti ini wahyu dari Tuhan dan prediction. Oke, tunggu dulu. Jawab, Brother Jia. Bentar Murati, nanti lepas dari ini baru Anda ya, Murati ya, supaya clear satu dulu gitu kan. Murati nanti tunggu dulu, nanti saya komunikasi. Aduh, saya Brother Ash. Ya. Bisa buka itu apa? Markus 9. Markus 2. Markus 9 nomor 2. Oke. Ya. Markus 9:2 ya. Oh, sorry. Markus 9:30. Ada heading di sana, Jesus predicts his death a second time. Kamu bohong di sini. Orang bohong, Papa. Papa, kamu bohong. Oke. Markus 9:30 ya. Kita ini kayaknya seksi betul ya. Dia bahas-bahas tiap hari. Kita ini seksi. Kamu bohong di sini, boy. Nona manis jadi dibahas tiap hari. Yang kamu persepsi laki-laki seksi, kamu ada masalah, bro. Yang kamu masalah komelut. Nah, harusnya masuk rumah sakit psikologi untuk bersih otak. Oke? Atur aja bro, atur aja. Yang penting untuk baik lah. Markus 9:30 ya. Ini Ustaz. apa tulis di sini? Ya, Jesus predicts his death
a second time. Ini prediction semua 30, 31, 32, 33. Kamu bohong di saya. Screen besar dulu Rasya saya. Mengenai apa itu? Host besarin Ustadz Zia. Boy Rashid, Boy. Nah ini Pep. Oh Pep. Aduh, Pep ini boy. bahasa. You are finished boy. Saya tidak Jesus bisa bahasa Arab, predicts Pak. his death a second time. Itu semua predictions dan Bayu brother. Kamu bohong di sini. Oh, ini 30, bahasa apa ya? 31, 32, 33. Ini Bayu dari Tuhan. Oh, ini saya tidak predicts mengerti his bahasa death. ini, Pak. Brother Ash. Itunya begini. Brother Ash bisa translate dalam bahasa Indonesia? Ya. Oh iya, saya tidak Asmara Loka, mengerti coba. bahasa Inggris ya. Tidak ngerti, kita bukan orang sekolah tinggi, ya. Host, mana Asmara Loka ini? Dalam bahasa Indonesia gak ada brother Ash seperti itu. Oh. Host. Kalau dalam bahasa Indonesia bagaimana, Pak? Brother Ash. Ya. Ya Indonesia apa? ada. Itu Diam dulu, Brother Ash. Brother Ash dalam bahasa Indonesia ada juga. Lihat dulu. Oh, coba mana? Yang mana itu? Wah, kelihatan. Itu di mana, Ustadz? Ini Markus 9:30 brother, mulai dari 30. Markus 9:30 brother. Ada atas tulis Jesus predicts his death a second time. Yang orang itu Pep di sini cerita itu bukan Bayu dan prediction. Itu persepsi Markus. Ya, Markus 9:30 kan? Ini kan? Ya, ada heading di atas. Bukan, ada bab brother, bab. Yang saya kasih bab. Main heading. Iya, pemberitahuan kedua tentang berita ini perikop. Ya. Maksudnya atau gimana, ya, Mas? ini. Ya kan? Bukan Markus. Ya, ini. Baca, Bro. Baca ini. Oh, apa sih? Aduh. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus gitu. Iya. Ya, ini. Nah, ini Bayu tadi itu Jesus prediction. Yang kamu cerita itu komentar Markus sendiri. Iya, itu pemberitahuan kan, Pak? Pep. Kan Yesus yang bilang. You are finished, boy. Apa finished, bedanya boy. You are liar. dan wahyu? Pak, Pep, you wahyu are a dan liar. pemberitahuan itu, Pak, You are a bagaimana, liar, Pak? boy. Kamu di sini bohong. Saya mau Kamu tanya, cerita ini pemberitahuan dan wahyu itu ada apa enggak? Kamu Pep cerita di sini, boy. Pemberitahuan dan Kamu wahyu di beda sini enggak? cerita, boy. Ini bukan wahyu dan prediction dari Tuhan, tapi ini perception aduh. Markus sendiri. Tapi di dalam Bible, juga nih. dalam Bible itu wahyu dan prediction dari Jesus. Pak, coba tolong Iya, ngomong kenapa dulu. di dalam Markus 9:31 cerita? Tolong saya ngomong dulu. Ya, biar kita ambil alih dulu sebentar. Pemberitahuan, Pak, pemberitahuan dan wahyu kan beda. Coba Boy Pep, coba kita kasih ke Asmara Loka dulu gimana? Silakan Asmara Loka dulu. Coba dulu gimana? Kok prediction dan wahyu kok jadi sama bagaimana? Ini katanya orang pintar. Brother Jesus itu persepsi kamu Tuhan. Yang Tuhan Sudah, prediction bukan soal itu, ada Pak. kontradiksi atau tidak? Bodoh yang kamu cerita di sini. Bapak ini dari itu, Pak. Udah langsung ngomong dalami aja, dulu permisi. Al-Quranmu. Dalami dulu Al-Quran. Jadi bentar, Boy Pep gantian dulu, silakan. Asmara Loka. Oke. Ya. Itu orang silakan Mbak. Enggak, apa sih Pak yang Anda samakan antara wahyu dan juga pemaparan Anda tadi? Saya tidak bilang sama, Pak. Bapak tadi bilang bahwa itu prediction. Saya bilang itu kan pemberitahuan oleh Yesus kepada para murid, Pak, Bu. Bukan wahyu. Oke. Kalau wahyu kan beda, Pak, Ibu ya. Toh itu saja yang jadi masalah. Dia bilang saya. Harusnya pemaparan Bapak tadi sesuai dengan narasi itu ditujukan dulu, Pak. Kalau memang dibedakan, harus ada pemaparan di awal agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Di sini yang berbicara bukan hanya Bapak, tapi juga ada dari pihak kontra, yaitu Muhammad Zia, saudara Muhammad Zia. Jika Bapak hanya menjelaskan bahwasannya berbeda, itu tidak akan masuk akal. Di sana terlihat sekali kalau Bapak hanya membawa alibi. Enggak, bukan alibi, Bu. Begini, Bu ya.
Saya kan bilang tadi buat beliau bahwa apa yang ada di Matius dan apa yang ada di Markus itu kan penulis dari tiap-tiap penginjil Pak Bu. Itu aja. Jadi kalau ada perbedaan dalam penulisan, tapi kalau dia tidak terlalu punya prinsip kan nggak ada masalah. Yang penting kan kita yakini. Anda membawa prinsip ya Pak di sini. Kita keluar dari konteks nih. Kalau Bapak bawa prinsip Anda tentang keyakinan Anda juga ada tidak? Itu ada saja. Itu apa? Coba yang saya yakini bahwa dia. Yang saya yakini dia. Assalamualaikum. Pada hari ketiga itu aja. Nah. Waalaikumsalam. Bisa diulang lagi? Ya, yang saya punya prinsip saya adalah sesuai dengan kita punya kredo, kita punya pengakuan iman bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Itu aja. Kalau begitu apa hubungannya dengan wahyu? Kalau Bapak menjelaskan itu secara keseluruhan tidak akan disebut wahyu di sini, Pak. Bapak dari saya tidak bilang wahyu, Bu. Coba saya tidak bilang wahyu, Bu. Yang bilang wahyu itu Bapak yang tadi. Iya, saya dengar, tapi pemaparan Anda menunjukkan bahwasanya ini wahyu. Ini Pak, kesimpulan dari asumsi yang Bapak bawa. Bapak punya asumsi atau data? Data dan asumsi Bapak bisa membedakan tidak? Tahu Bu. Saya tidak berasumsi. Baik, saya tidak berasumsi. Sebutkan yang tadi saya bilang, datanya sudah tadi ditunjukkan oleh beliau tadi kan, pada hari ketiga dan juga pada 3 hari. Ya saya bilang saya punya data itu kayak pada hari ketiga sesuai dengan pengakuan iman saya sebagai orang Protestan, pengakuan iman Rasuli. Datanya itu pengakuan iman. Pengakuan iman baik di mana konotasinya apa? Pada tahun 305. Baik, sekarang problemnya di mana? Nggak ada problem kok. Ya lalu untuk apa Bapak membahas itu jika tidak ada problem? Hanya untuk sebatas bahasa saja? Untuk mengagungkan Tuhan Anda yang tidak terlihat itu atau bagaimana? Yang tadi itu yang bikin problem, bukan saya. Loh. Kamu di sini untuk apa? Untuk debate atau diskusi ya? Kalau begitu, Anda kamu kenapa di sini? Untuk mau tanya, saya mau tanya brother semua. Semuanya bahas Alkitab. Alkitab. Kamu di sini untuk bertanya untuk agama Islam atau tidak? Yang kamu ada hak untuk bertanya Islam, saya ada hak juga untuk bertanya agama kamu. Saya mau tanya mengenai Islam. Kamu tidak ada hak sendiri untuk bertanya, bro. Saya mau tanya mengenai Islam. Saya mau bertanya untuk agama. Ayo bagaimana? Jika ada redaksi Anda tentang Islam, jika ada, silahkan sampaikan dengan data Anda. Jika tidak ada, maka Anda tidak perlu berbicara lagi. Anda tidak memiliki apapun di sini. Redaksi dan juga integrasi Anda tidak ada capability. Harus dengarkan berisi. saya, Mbak. Dengarkan saya, Mbak. Silakan. Saya berikan ada kesempatan, tapi saya harap itu tidak membuang waktu ya. Saya bicara di sini. Saya mau naik ke sini karena ada Bang Suma. Tadi Bang Suma di koma lain katakan bahwa Sarah ya. Saya kasih kamu sedikit contoh. Kamu ada hak untuk bertanya orang Muslim untuk agama Islam, dan saya ada hak juga untuk bertanya agama Kristen. Oke. Itu jalan 2 arah, bro, bukan 1 arah. Ya, jelas itu. Benar, Ibu. Benar, Pak. Benar. Brother, please kita berikan waktu kepada dia agar bicara dengan Abang Zuma. Kita berikan itu kesempatan. Saya berikan Anda kesempatan, Pak Pilion. Gini, saya mengklaim diri saya di sini sebagai Zuma, sister. Saya sekarang begini, Asma, saya begini, Bu. Tadi itu kan saya ikuti Bang Zuma di room lain, Ibu. Saya pertama mau bertanya dengan agama Kristen, sudah selesai. Nanti ini orang bertanya dengan agama Islam. Iya, bilang stop dulu. Gak apa-apa. Kan Anda yang tanya saya. Itu pertama mau bertanya. Lah. Saya mau bertanya pertama dengan Anda. Nanti kamu bertanya dengan agama Islam. Gak apa-apa. Ya, saya kan tadi mau tanya, kamu yang tanya duluan. Saya selesai. Saya tidak selesai. Mari kita pelan-pelan, jangan emosi, Pak. Bapak kan saya tadi bilang saya Kristen Protestan. Kemudian Bapak yang tanya saya. Yang saya emosi, kamu bohong. Bukan. Yang kamu bohong, saya emosi. Ini orang ini pikir baik-baik, Pak. Tadi saya masuk, Bapak bilang Kristen apa Islam? Saya bilang Kristen. Markus 90. Nanti dulu. Markus saya kan bilang saya Kristen. Oke. Itu bukan Markus statement. Oke, sebentar. Nanti dulu, Pak. Bapak jangan tambah, saya masih dengan host coba ini. atur timer dulu, Bes, mungkin. Iya, begini, Pak. Oke, sabar dulu. Papa Pilon, sabar dulu Papa Pilon. Biar saya pinggirkan dulu. Saya tengahin dulu.
Ya, silakan, Oke, sebentar Pak. Biar diskusinya teratur, Iya. Bapak juga mencoba ketika ada orang yang bertanya kepada Bapak, Bapak dengarkan dulu, baru Bapak jawab. Iya. Oke. Kenapa? Nah, sekarang jawab, Bu. Bapak sekarang Bapak yang mau bertanya. Bapak sebut namanya, mau bertanya kepada siapa? Tadi begini Pak. Ini kan masuk Langsung komando aja nih, Pak. Bapak daripada tidak disamber lagi Pak, Bapak langsung sebut nama. Oke, ya ke ibu tadi, Mbak Asmara Ibu tadi, Loka, ya. oke. Ibu cari Bapak cari koreng. Oke, siap. Silakan, Ibu Asmara Loka, dijawab semua pertanyaannya. Saya bukan selesai. Oke, belum Bro selesai. Ustaz ya Bro Rashid. Gini loh maksudnya. Aku masuk ya bentar. Aku masuk Yang mana bentar ya. saja? Gini loh. Yang mana Papilon. Ya. Jadi boleh diizinkan bertanya Papilon ini. Apapun mau ditanyakan silakan. Sebelum Iya. itu ini Akhizia mau bertanya dulu gitu loh. Baru nanti Papilon bertanya. Waktu panjang kok. Nggak apa-apa ya. Pak, begini Pak. Saya ini kan begini, saya kan orangnya kan bukan terlalu mendalami juga Pak. Bisa begini. Cuma begini. Nggak bisa begini. Oke. Oh gitu Akhizia dia nggak bisa menjawab gitu. Dia nggak bisa menjawab. Dia Iya, cuma mau kan bertanya. Ya, kan mau bertanya dulu. Tapi saya tadi mau bertanya, kan saya Nggak bisa bro. Di sini jalan dua arah bukan satu arah. Ini orang ini Nggak mengerti bisa diskusi apa seperti itu, enggak? brother. Diskusi itu dua arah, bro, bukan satu arah. Ya udah Akhizia kalau dia bertanya dulu baru ditanya boleh nggak? Saya tahan juga. Begini Pak, saya tidak bisa. Brother Kan dia sudah tanya saya Pak. Ya. Saya selesai dengan bahasa Markus Pak tolong bilang dia 9:31. tutup mulut dulu. Oh Oke, ya, jadi, itu mau nyelesain dulu yang soal Markus Papilon. Ya, Bentar Markus ya. Saya sudah jawab. 9 Saya sudah jawab tadi Pak. 9.30 tuh, Boy. Dia tanya gimana itu, Boy? Dia tanya begini. Silakan kan, Ustadz Pak. Ya, mungkin di anu lagi pertanyaannya Ustadz Ya. Iya, diulang lagi Ya, silakan. brother, saya mau lanjut diskusi. Diam dulu, Pep. Yang jangan lari dari topik. Orang Bukan, Muslim Pak. nanti kasih waktu kamu untuk bertanya dengan Sabar orang dulu, Muslim. Pep. Sudah Diam dulu. klarifikasi itu. Aduh. Kamu diam dulu sekarang. Ini Pak Ustadz Aduh, ini Pep, masih Boy berbicara Pep, saya. Boy Pep, Saya Boy bertanya Pep, Boy dengan Pep. kamu. Sabar dulu, Boy Pep. Iya, ini Murati juga teman kamu nih, sabar. Kristen. Diam ini, lagi gantian. Sabarlah dulu, Pep. Aduh. Silakan, Ustadz. Di sini semua orang saksi waktu saya bertanya dengan Anda Markus 9:31 ini wahyu dari Tuhan atau persepsi Markus sendiri. Anda kembali jawab ini persepsi Markus sendiri bukan wahyu atau prediction. Saya sudah kasih bukti eksplisit dari dalam Bible ini Jesus kasih prediksi untuk hidup resurrection bukan persepsi Markus atau bukan persepsi orang lain. Pertama kamu bohong untuk Bible Anda sendiri. Poin nomor 1. Poin nomor 2 yang ini Markus 9:31 wahyu atau prediction. Tuhan satu kali prediction setelah 3 hari. Yang di dalam Matthew atau lain Luke cerita 3 hari. Kenapa Tuhan di dalam agama Kristen tidak konsisten? Silakan kembali jawab pakai bukti dan data. Silakan. Oke Pak. Oke. Silakan, Ya. Boy Pep. Terima kasih Silakan banyak dijawab. Pak. Walaupun Bapak ngomong dengan bahasa Inggris dan Indonesia, logat-logat Melayu, saya kurang begitu mengerti. Tapi begini, saya kan sudah jawab tadi Pak. Bapak tanya itu. Itu tadi kan yang di Markus itu kan Yesus sampaikan. Lalu Markus dengar, Markus kan tulis Pak. Jadi itu bukan prediksi Yesus. Yesus bilang, Markus tulis. Begitu juga dengan di Matius. Ada perbedaan 3 hari dan hari ketiga. Menurut saya tidak bisa, kan waktu itu kan sudah 2000 tahun lalu. Saya kan tidak bisa tahu. Saya ikut saja dari Alkitab. Kitab suci saya yang saya yakini. Itulah bahwa pada hari yang ketiga. Yang kedua, yang paling penting pada tahun 325 bapak-bapak gereja pada saat mereka sidang itu kan sudah membuat sebuah credo, sebuah pernyataan. Jadi kita punya keyakinan iman itu bahwa pengakuan iman rasuli bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Itulah yang merupakan credo atau
pernyataan kami sebagai orang Kristen Protestan. Ada lagi yang Nicea punya. Itu saja Pak. Ya saya tidak bilang bahwa cuma yang beliau bilang tadi bahwa itu wahyu dan prediction. Apa itu prediksi? Ya, prediksi kan itu kan mempunyai sebuah forecast ya. Jadi prediksi itu kan beda dengan wahyu. Bapak tadi bilang bahwa Yesus prediction. Enggak bisa begitulah. Yesus bilang dengan terus terang kok ke Markus. Markus dengar, Markus catat. Lalu kemudian Matius catat, ya, itu kan hari ketiga. Itu saja Pak. Saya tidak bisa bilang apa-apa. Mau kasih data apa lagi? Itu datanya sudah beliau yang sampaikan. Dan saya tadi itu kan saya waktu pertama kali masuk saya bilang, dia tanya Islam atau apa agama mana, saya bilang Kristen. Dia tanya lagi Kristen apa, bilang saya Protestan. Nah, begitu saya bilang Protestan, langsung dia tanya saya dengan itu Tuhan saya tadi. Ya saya mau bilang apa? Padahal saya maksud itu mau bertanya di room ini karena sebelum saya masuk ke sini tadi Gurunda Suma tadi ada punya jangan ganti topik, sudah kembali jawab? Sudah kembali jawab? Itu sudah yang saya bilang tadi. Udah, yang kamu diam dulu. Markus, waktu Jesus kasih info Markus, Jesus cerita setelah 3 hari. Waktu Jesus kasih info Matthews atau Lukas, kasih info beda. Kenapa seperti itu, brother? Ya saya bilang bagaimana? yang saya baca ya begitu. Yang kamu cerita sendiri, Jesus yang cerita, Markus yang tulis. Waktu Jesus kasih info Markus di dalam 9:31, kenapa Jesus cerita setelah 3 hari? Tapi waktu Jesus kasih info Matthew atau Luke cerita 3 hari. Setelah 3 hari dan 3 hari itu terlalu jauh dan beda. Beda pernyataan, tapi artinya sama brother. Sama menuju kepada satu pengertian gitu brother. Sudah Pak. Jadi Pak, kalau memang Bapak tanya itu ke saya, murah hati pertama jawab, kamu Pak. Kasih info aja yang prediction itu wahyu atau tidak dari Jesus. Persepsi kamu Anda itu Tuhan. Itu prediksi brother, itu prediksi di mana murid-muridnya disuruh menunggu. Prediksi dari siapa? Brother murah hati. Begini Pak. Begini Pak. Bapak bilang itu kalau Bapak tanya mana yang benar. Prediksi dari Jesus itu wahyu atau tidak? Jangan mutar. Prediksi dari Jesus, prediksi dari Jesus itu wahyu atau tidak? Pak, iya prediksi itu bukan satu ketetapan lah, bukan satu yang prediksi itu kan bisa saja saya salah. Mau bertanya, yang betul itu dia bilang. Kembali jawab yes or no. Prediksi dari Jesus itu wahyu atau tidak? Ikutan aja saya yes. Yes, murah hati kembali jawab yes. Tapi kamu cerita prediksi dan wahyu itu beda. Tunggu dulu. Beda. Waktu kamu cerita dengan Sister Asma, tunggu dulu. Waktu kamu cerita dengan Sister Asma, kamu cerita wahyu dan prediksi itu beda. Tapi di sini kamu saudara Kristen cerita prediksi dari Jesus itu wahyu. Bukan beda. Yang bilang itu. Saya belum gila, Pak. Yang ini murah hati. Orang Kristen. Nah, orang Kristen dia itu terserah kamu. Prediksi dan wahyu. Kata-katanya itu ya beda. Bagaimana Bapak ini? Lanjut, saya sudah selesai. Itu tidak. Saya bisa tanya. Oke, terima kasih Ustadz. Thank you Pak Pilon, sudah dihabisi, sudah diselesaikan. Sekarang ya coba hajat lu mau apa hajat lu? Mau ngapain di sini? Mau ngapain? Begini. Sudah ya Pak, terima kasih buat Bapak tadi ya. Saya tadi mau tanya ke Bang Suma room ini. Karena tadi Bang Suma tadi, Pak Suma tadi kan ngomong ada debat. Bang Suma bilang bahwa Sarah suami daripada istri daripada Abraham itu punya budak namanya Siti Hajar. Itu dibilang, tapi Pak Suma bilang bahwa Siti Hajar itu adalah putri dari Firaun Mesir. Ya saya mau tanya beliau, itu terdapat di Quran surah berapa? Kita tahu, karena ini kalau yang di kitab kami itu kan dia memang orang Mesir, Hagar orang Mesir, tapi bukan putri Firaun Pak. Aduh, putri Firaun kalau jadi budak untuk orang Ibrani itu nanti keturunan Firaun yang ada di zaman modern ini marah betul. Itu penghinaan. Itu saya mau tanya Pak Suma, cuma itu Pak, tidak ada yang lain. Kalau beliau bisa kasih bahwa yang beliau bilang itu bukan asumsi, bahwa memang Siti Hagar itu adalah
apapun dari Firaun itu terdapat dalam surah berapa di Al-Quran, Mulkarim. Nah gitu, itu aja Pak. Nanti tolong sampaikan kalau beliau lagi sholat atau lagi Oke, silakan. Oke, Gurunda monitor, Gurunda. Ya, terima kasih Pak. Iya. Ya, silakan. Silakan Gurunda monitor. Oke, saya ingin bertanya kepada brother, bisa? Sebentar Bang. Sebentar ya, sabar ya. Sebentar dulu murah hati. Eksklusif ya. Kalau kamu murah hati selesai dulu dengan Pep dan Brother Zuma, nanti kamu bertanya dengan saya di sini. Kalian kalau nggak ada aturan saya gas juga nih lam-lam satu-satu ya. Saya tidak ada maksud mau berdebat. Ini yang ditanyakan, coba cek Gurunda Zuma, Ibes apa host boy. Ini dari tadi nggak kedengeran suara saya. Ini yang dimaksud Bapak ini Hagar. Iya. Siti Hajar. Gurunda. Monitor Gurunda. Sekarang jam berapa sih? Jam 14. Berarti di sana jam. Oh iya, silakan. Iya, anak bau. Silakan Gurunda. Apa yang terjadi dengan kalian? Pepilon, silakan diulang pertanyaannya Papilon. Boy Pep, Gurunda Boy Pep. Kenapa Ki? Mau tanya mau tentang Hagar, gimana yang sakit, atas bawah, yang mana? Ini ke saya ya Pak. Ini sakit Bapak. Silakan, sudah ada Gurunda Boy Pep, silakan diulangi lagi pertanyaannya Boy Pep. Papilon toh? Ya, begini Pak Gurunda. Selamat sore. Iya. Tadi Bapak lagi ada debat dengan siapa ya yang mengatakan mengenai Abraham dan Sarah. Kemudian Sarah itu punya budak kan namanya Siti Hagar, orang Mesir. Lalu Pak Gurunda bilang bahwa Hagar itu adalah putri Firaun. Jadi saya kaget juga, kok putri Firaun bisa jadi budak kepada Abraham yang datang yang Sarah cari makan waktu kelaparan di Mesir itu Pak. Itu saya mau tanya, kalau memang itu betul dia putri Firaun, karena di Alkitab saya di Kejadian tidak begitu, cuma bilang putri Mesir, orang Mesir, ambillah perempuan Mesir itu, hambamu itu, budak itu. Nah, Bapak bilang itu putri Firaun. Firaun itu kan raja Mesir Pak. Jadi saya pikir ini ada di Al-Quran di surah mana, saya mau tanya itu saja Pak, nggak ada yang lain kok. Saya tidak bisa berdebat dengan Bapak karena Bapak kan orang berilmu soal agama. Saya kan cuma karena dengar tadi saya coba masuk ini pun juga Pak. Itu juga saya kurang tahuin mengenai begini. Ini anak saya yang masih SMP ini kasih masuk ini, tolong tanya. Itu begitu Pak, tolong dijelaskan. Tolong itu saja Pak Zuma. Tolong jelaskan Pak. Iya. Jadi Al-Qur'anul Karim itu ketika membahas tentang Hajar itu tidak dinyatakan bahwasanya beliau adalah anak dari salah satu raja di Mesir. Maka kemudian ketika diterangkan dalam Al-Quran surah As-Saffat itu tidak diceritakan secara detail tentang beliau. Seperti itu Pak. Di dalam Al-Quran itu cuma diceritakan tentang Nabi Ibrahim ketika beliau minta anak kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan mendengarkan doa beliau. Makanya anaknya itu disebut Ismail, kan gitu. Tuhan mendengarkan doa beliau. Nah, yang permasalahan sebenarnya itu di internalnya Bapak yang mengatakan bahwasanya Hagar itu budak. Justru itu yang muncul di permukaan. Iya, kitab saudara yang mengatakan beliau itu adalah budak. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai targum ya, bagaimana seorang rabi bercerita tentang kisah-kisah pada masa lampau terkait dengan nenek moyang mereka. Di situ kita temukan bahwa Hagar ini justru adalah seorang putri dari seorang raja dari dinasti Firaun. Oh. Iya, Pak. Jadi Hagar itu adalah putri dari Firaun. Itu Rabi Salomon bin Ishak yang menyatakan itu. Jadi bukan internal Islam, tapi yang mempunyai kitab yang menyatakan itu. Bukan kami. Pak, boleh saya potong sedikit aja supaya bisa selesai. Berarti yang saya tadi tanya tadi, saya berpikir bahwa
Gurunda Suma ambil itu dari Bang Suma aja, Quran. Pak. Jadi saya mau tanya saja, kalau memang itu dari Targum atau dari hadis, dari mana ya? Itu saya bilang apa? Kan kita punya keyakinan masing-masing kan, Pak. Jadi kalau sudah dijelaskan begitu, saya terima. Terima kasih banyak bahwa saya sudah tahu, supaya nanti kalau dipertanyakan juga, oh itu bukan di Quran, tapi itu di kitab-kitab dari Rabi Yahudi, di Targum. Itu oke Pak. Itu aja. Begini kan Iya. enak. Tolong yang tadi itu jangan, aduh, dikira. Cuman gini loh. Pak, Cuman gini Saya loh, ini Pak. juga Ada dia, satu- saya di Makassar ini. Iya, Saya tahu apa. kelihatan. Oh, di mana, Ki? Saya di Kenapa Veterani. kamu sakit? Oh, veteran nih, Ki. Kenapa kamu sakit, boy? Begini. Cuman ini yang jadi permasalahan ini loh, Bang. Di dalam kitab yang Anda gunakan itu ada cerita bahwa Sarah ini dalam keadaan posisi menjadi istri sah, kemudian oleh Abraham diserahkan istrinya ini kepada Firaun untuk dijadikan istri. Jadi Sarah sempat melakukan poliandri. Ini gimana ceritanya itu? Ada nggak keterangan yang bisa membenarkan data itu? Saya tidak tahu, tapi di kitab Kejadian tidak seperti itu, Pak. Waktu Abraham dan Sarah dan mereka pergi ke Mesir karena kelaparan, karena Sarah ini cantik, Abraham tidak mau sampai dibilang bahwa ini dia punya istri. Begitu, Pak. Dibilang tapi ini kan saudara. Iya. Akhirnya dari Firaun kan karena lihat cantik, maka diambil belakangan baru dibilang bahwa ini istrinya. Kan dimarah itu. Abraham berbohong kan? Tapi inilah yang belum sampai menjadi inilah yang istri, saya Pak. pertanyakan. Belum Di jadi dalam istri, Pak Suma. kitab yang Anda gunakan itu Abraham menyerahkan istrinya untuk dijadikan sebagai istri oleh Firaun. Di mana tuh Pak? Tolong buka, Pak. Saya baru dengar ini. Kejadian Di berapa Kejadian 12 itu kan ada klaim, ada komplain, bukan klaim tapi ada komplain langsung dari Firaun mengatakan kepada Abraham, "Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Nah, sekarang ambillah istrimu kembali dan pergilah." Artinya bahwasanya Firaun sempat menjadikan istri Abraham ini sebagai istri. Kalau saya Pak Suma itu kayaknya, coba kita baca baik-baik dulu, Pak ya. Di kejadian berapa ya, Pak? Kejadian 12 nomor 19 endingnya di situ. Oh, Gurunda epic memang datanya loh. Sarah poliandri ini loh. Kejadian. Ntar Pak, saya lihat. Ini saya punya mata juga tidak begitu bagus dan kecil ini Alkitab, jadi Saya punya mata so dekat juga. jangan begitu Ki. Saya ini orang Ambon, cuma tinggal di Makassar. Tidak lama. Di Veterani Kidi. Iya, di Veterani dulu. Iya. Sempat tinggal di Asoka situ. Iya. Kita tahu, kita teman-teman semua. Saya tahu itu. Di Gunung Bawku saya sudah keliling itu. Iya, tapi Kejadian 12 tadi Pak ya. Ya. Ayat ke-9. Kejadian 12. Iya keren. Ayat Cari di situ 19 ya. Kejadian 12. Ayat ke berapa Pak? Endingnya di 19 itu karena di situ dikatakan Isah. Ambillah istri. Kenapa dia Isah itu artinya Firaun mengambil Sarah ini menjadi istrinya gitu loh. Ayat 19. Lalu kemudian dengan marahnya dia mengatakan, "Sekarang inilah istrimu, ambillah istrimu kembali dan pergilah." Oh itu. Kenapa kau katakan Sarah ini adalah adikmu sampai aku menikahi dia, sampai aku menjadikan dia sebagai istri gitu. Apa yang terjadi pada saat itu, Firaun kena tulah karena memperistrikan istri orang. Gitu loh ceritanya. Aduh, maaf Pak, saya tidak bisa. Masya Allah. baca. Tapi menurut saya Pak, Akhirnya jazakallah khair. Kalau begitu Pak, itu saya selama ini saya tidak memahami bahwa itu Sarah sempat dijadikan istri di Mesir itu Pak. Saya tidak tahu. Nanti kalau saya ini baru kita masuk lagi Pak. Saya yang penting saya sudah tanya itu saja dulu Pak Suma ya. Nanti baru ada waktu kita bisa ini sama-sama. Saya mohon maaf buat teman yang tadi dan Ibu Asmara Roka. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan ya. Tapi itulah karena kadang-kadang kita juga bisa emosi dalam debat begini. Bapak tuh bawanya apa sih Pak sebenarnya? Terima kasih banyak Pak Zuma ya dan teman-teman di room ya.
Iya, Kita bisa selesai, Pak. tentang cerita Bible yang kemudian menceritakan kisah daripada Nabi Ibrahim ini, Al-Quran memang sudah mengatakan wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap datang utusan kepada mereka pasti diolok-olok, dihinakan, dinistakan. Nabi Ibrahim pun tidak lolos. Ya, diceritakan, makanya dikatakan ya ahlul kitab lima talbisunal haqqa bil batil, mengapa engkau mencampur adukkan ya kebenaran dengan kebatilan. Nah, inilah maksudnya. Jadi sebuah buku menceritakan fitnahan-fitnahan yang tidak senonoh terhadap para nabi dengan mengatakan bahwa istri beliau melakukan poliandri. Ya. Jadi clear ya Pak, clear bahwa yang saya tanya itu Ya. Pak Juma sudah jawab bahwa itu bukan dalam dalam surah di Quran, tetapi adalah dari Targum. Itu saja, dan mungkin di hadis saya tidak tahu. Sedangkan yang tadi Bapak bilang bahwa Sarah sempat poliandri, itu belum saya akui. Tapi nanti kalau saya sudah saya di rumah adik, kitabnya kecil, jadi saya tidak bisa baca Pak. Nanti baru saya baca, baru mudah-mudahan ada, kalau masuk room lagi saya kembali konfirmasi ke Pak Zuma. Itu saja Pak. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak ya. Ya, terima kasih. Saya bisa mohon diri ya. Ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Jay, cara keluar bagaimana Jay? Oke. Cara keluarnya lompat Pak lo. Ini tahan ya Pak ya. Tahan ya, mau Pak, ya. lihat data ini nggak dari orang Yahudinya? Wah, udah hilang dia. Oke. Pak Mandor, Boy Rasid itu iya yang mau naik atau nggak? iya. Islam apa Kristen? Islam. Allahu Akbar. Ya. Jadi Iya Hagar. Pak. Gantian aja sama yang lain ya Pak ya. Standby di bawah aja ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya. Banyak soalnya saudara. Abdon bukan loh, Abdon terhitung. Makasih Pak. Ntar dulu. Ini ada yang mau disampaikan nih, apaan nih? Daripada gue disalibkan. Ya, 3 detik silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini abang-abang mengganggu diskusi dan debatnya. Saya hanya mau menyampaikan amanah dari Takmir Masjid Istiqlal, di mana Prof Nazaruddin Umar akan mengadakan dalam rangka HUT RI mengadakan expo mengenai syariah dan waris serta wakaf, di mana salah satunya ada pelatihan untuk mengcounter mengenai yang menjelek-jelekan Islam di media sosial. Saya di sini hanya untuk menyampaikan, untuk mengundang Bang Zuma dan rekan-rekan jika bisa hadir untuk memberikan pelatihan kepada kami gitu. Adapun untuk Bang Zuma, kalau memang bersedia akan kami layangkan surat resminya melalui email atau apa, nanti silakan diberitahukan kepada saya. Dan untuk Bang Zuma sendiri akan untuk transportasi dan akomodasi akan disiapkan oleh pihak Istiqlal. Kiranya kalau Bang Zuma bersedia, itu acara dimulai pada tanggal 19 sampai dengan 26 Agustus ini Bang. Begitu. Saya hanya menyampaikan Agustus aja karena ya? Amanah gitu. Iya Ustadz, Agustus. Gitu. Dan ini ya prakarsa dari Prof Nazaruddin Umar yang memintanya gitu. Karena kan sekarang kita lihat di media sosial manapun banyak yang menjelek-jelekan Islam, Nabi kita, kitab kita yang dibilang menyadur dan apa, agar dia bisa mengcounter secara baik dan tidak merusak dari akidah kita sendiri, di mana Islam itu kan merangkul, bukan untuk memukul begitu, Ustaz. Iya. Nanti coba kita lihat kegiatan-kegiatan dulu, Ustaz, sebab kita banyak kegiatan offline juga ini dalam bulan Agustus mulai pekan ini gitu. Ya, semoga aja ada kesempatan yang ini sangat menarik sebenarnya, kesempatan kemudian untuk menyuarakan secara offline terkait dengan materi-materi apologet. Betul. Nanti kita berkabar. Siap. Ini juga kesempatan juga, karena setiap harinya itu kurang lebih ada sekitar 2.000 sampai 3.000 peserta yang hadir Ustadz. Makanya kami kalau bisa Ustadz hadir
memberikan pencerahan, mengajari kami cara mengcounternya yang baik seperti apa. Itu harapan kami, makanya dari pihak Istiqlal ingin mengundang Ustadz secara resminya bagaimana begitu. Ini yang salah ini panggil Ustadz. Iya, insya Allah kita atur gimana bisanya nanti lah. Amin ya rabbal alamin. Siap ya. Amin. Kalau bisa nanti di DM saya mengenai alamat email atau apa untuk menyampaikan undangan resminya Ustadz dan rekan-rekan sekalian. Saya rasa itu aja. Saya mengucapkan terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Bisa tolong di responnya untuk Agustus ini bagaimana gitu Ustadz. Ya, Akhi Akbar DM aku. Agustus. Siap. Iya, Agustus. Iya, DM Bang Kores saja nanti bisa nanti diaturkan jadwalnya. Alhamdulillah, siap. Iya. Siap. Udah ya, jangan salibkan saya ya. Oke, Ustaz, terima kasih banyak. Fastabikul khairat wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat imam besar ya. Amin, insyaallah nanti kami sampaikan Ustaz. Iya, dari IBS. Berarti Akhi Akbar ini humasnya ya, Humas Istiqlal. Saya lebih di humas dan di produksi konsep eventnya Ustaz. Oh, Mas. Oh iya. Iya. Mumtaz. Salam buat imam besar dari IBSTAM, anak Saburi ya. Insya Allah nanti Ya, disampaikan. Masya Allah, ya. Makasih. Makasih Ustaz. Makasih rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda ke Jakarta. Gurunda ke Jakarta. Balum tentu. Harus wajib itu undangan resmi ya. Walaupun sehari nggak masalah. Iya, kalau Gurunda nggak datang di penjara ntar. Iya, itu undangan resmi loh. Jadi kalau nggak sempat saya ke Makassar bisa ketemu di Jakarta. Saya juga ketemu nggak si Dole bisa. Salah satu kesempatan yang mungkin bisa kesempatan itu belum tentu didapatkan oleh banyak orang. Kalau saran dari kita abang datang deh. Luar biasa. Masya Allah banget Bang. Boleh saya datang, tapi dengan syarat saat saya memberikan materi pakai bahasa Bugis. Atau bahasa Makassar. Selamat sore kawan-kawan. Boleh, selamat malam Bapak Abdon Sagala. Selamat sore. Malah saya ulummu. Ini kayaknya asik. Siapa saya masuk ada undangan nih kawan-kawan ya. Oh iya, emang orang besar memang selalu diundang dengan sesuatu hal yang besar Pak. Silakan Pak, lanjut. Ya. Satir. Ini kebetulan ini ada Juma, udah lama sih gak ketemu obrolan kayak gini. Apa kabar Juma? Selalu sehat seperti biasa, gagah berani dan tetap cakep gitu. Pasti. Kalau Bang Abdul gimana? Brother Zuma jazakallah khair. Brother Zuma istirahat dulu. Mata ini. Istirahat 10 menit atau 30 menit. Mata ini. Oke, Brother. Astagfirullahaladzim. Baik, akhi, Fadal. Jazakallah khair Brother Zuma, istirahat Brother. Tapi kamu di sini ya, istirahat dulu. Saya mau diskusi dengan Brother Abdon. Oke, kebetulan di sini menjelang azan. Iya. Silakan. Kenapa istirahat? Lagi mau sholat. Saya mau ibadah di sini sudah azan. Dilanjut. Asar. Oke. Silakan Pak Abdon dengan Kristen Brother Abdon. Oke. Saya mau pengen bertanya nih, gak apa-apa ya. Brother Abdon Kristen atau agama apa bro? Oh ya, Kristen. Katolik, Protestan, Unitarian apa bro? Gimana? Katolik, Protestan, Unitarian. Ya Katolik. Kristen apa? Katolik. Oh, patung Yesus. Gak apa-apa. Jadi gini. Jadi mudah-mudahan saya bro, jangan lanjut, saya bukan habis. Apa nih? Abdon. Kamu percaya Yesus Tuhan atau tidak? Ya tuh, saya kan tamu nih datang ke sini. Nanti saya dulu yang bertanya, baru Anda yang bertanya lagi. Kenapa kamu datang di sini? Alasan apa bro? Loh, saya ini kamu kan kita udah berteman nih, nggak bisa datang di sini. Ya datang di sini, tapi ada alasan atau tidak?
Loh, Orang makan ada alasan atau tidak? alasannya saya mau pengen Setiap bertanya. kerja orang yang di Ebdon dengar saya, setiap kerja yang orang mau ada alasan belakang. Misal saya mau makan, alasan apa? Kenapa saya lapar ya? Yang Alasan kamu di saya sini datang untuk apa? Ya, alasan saya mau bertanya tentang Al-Quran dalil-dalilnya, boleh? Alasan apa saya di sini untuk bertanya dengan orang agama Kristen? Boleh? Ustadz, kita dia kasih waktu dulu boleh nggak Ustadz Muhammad Zia? Biar kita Sister lihat dia Asma, dulu. please give me few seconds to communicate. This is not only all the time that is the religion of the people of the Islam should answer the Christians. They should also answer our questions, ya. Ebdon, kamu ada hak untuk bertanya. Saya ada hak juga atau tidak? Ada. Ya, saya mau bertanya sekarang Jesus Tuhan atau tidak? Persepsi Anda. Tapi nanti kita setelah saya jawab, nanti saya bertanya lagi ya. Oke, makasih. Gak. Sampai saya tidak selesai, kamu gak bisa bertanya. Saya sudah selesai topik, baru kamu bisa bertanya dengan saya. Gak apa-apa. Saya kan tamu datang ke rumah Anda. Ya kan? Kamu ada rumah? Di mana? Buka sekarang saya mau datang. Ya. Ayo. Saya datang ke Komal ini. Saya mau bertanya. Boleh nggak? Nggak bisa bertanya itu haram. Berarti kamu dengan nggak orang paham. Muslim bertanya itu haram sampai kamu udah kembali jawab untuk orang Muslim. Oh, berarti bertanya dengan orang Muslim itu haram sekali. Kamu haram nggak besar mampu. dan dosa besar. Nggak mampu, nggak berani mampu Haram menjawab. itu. Ya, Berarti kamu nggak gini. bisa kembali jawab sampai kamu tidak kembali jawab saya. Jesus Tuhan atau tidak? Persepsi Iya, Anda. Yesus itu Tuhan, oke, udah? Kasih bukti eksplisit dalam Bible Jesus cerita saya Tuhan atau seduh saya. Sekarang, kamu kenal Tuhan nggak? Bukan sekarang. Kembali Kamu kenal jawab. Jangan cerita untuk agama Islam. Sekarang saya cerita untuk agama Kristen. Saya sudah selesai. Baru yang kamu bisa bertanya dengan agama Islam. Oke, satu persatu, bro. Kan sudah saya jawab. Yesus itu adalah Tuhan. Iya, kasih bukti eksplisit, tulis di mana Jesus cerita saya Tuhan atau sujud saya. Silakan. Oke. Kalau saya jawab ini, nanti saya tanya lagi ya. Bible di mana, brother? Kenapa kamu lupa Bible terus? Kamu ngeles ini. Kamu ngeles. Bible di mana? Abang Abdon adalah seperti ini, ketika nanti kita selesai, kalau abang sudah selesai, dia sudah selesai menjawab pertanyaan abang, dia nanti mau bertanya lagi ke abang apakah boleh. Dan abang Abdon, maksud abang Muhammad Zia adalah ketika Muhammad Zia bertanya kepada anda harus menjawab dulu secara jelas dan korelasi yang pas. Jika tidak, but I'm so sorry, Dallas Crescent, kamu tidak bisa bertanya. Paham, Sir? Seperti itu ya, Ustadz ya, Ustadz Muhammad Zia ya? Iya, sampai saya tidak selesai topik agama Kristen. Ini gak bisa bertanya dengan agama Islam. Saya selesai udah. Oke, baru saya kasih waktu untuk Brother Ebdon untuk bertanya dengan agama Islam. Gak apa-apa. Tapi jalur dua bukan satu arah. Ini jadi lucu juga ini. Saya mau datang, saya bertanya nggak bisa ditanya. Bisa tanya, jangan bohong. Orang Muslim bisa tidak bertanya, cerita, kamu tapi gak bisa selesaikan bertanya. dulu, gitu. Kamu bisa selesai dulu topik ini, baru kamu bisa. Jangan Kalau bohong di sini. Kalau saya bertanya, kenapa kok Anda buat aturan dari Jangan tadi? bertanya sekarang. Kasih bukti di mana Jesus cerita saya Tuhan atau sujud saya. Silakan, bro. Udah, saya buktikan. Eksplisit ya. Ya, saya buktikan. Oke, silakan Abdon. Ya. Jadi di dalam tenang ya. Ini fakta. Ya. Bahwa Anda mengatakan Tunggu santai. Kamu nggak Ya kenal. Allah, kenapa lama sekali untuk bukti? Sudah 10 menit itu. Kasih bukti. Nah, buktinya kitab itu, Injil itu ada yang kamu baca, itu buktinya. Udah? Ya, di mana tulis dalam di mana tertulis gitu loh. Udah? Yohanes, Markus, Matius, Lukas. Gini Silakan Pak Abdon. Contohnya seperti ini, Abang Abdon Abang Muhammad Zia.
Contoh yang saya tanya begini ya, Injil itu apa? Beliau jawab buku. Nah, kalau itu sudah selesai, maka Anda bisa bertanya gitu loh. Maksudnya biar dari kami memberikan pertanyaan dulu kepada Anda, setelah itu baru Anda bisa mempertanyakan apapun, bukan karena aturannya mengikat atau bagaimana, tapi ini dari personal yang menginginkan jawaban ataupun pertanyaan itu. Jadi harus mengikuti strukturnya lah, struktur di sini biar lebih terbawa santai aja gitu, Pak. Ya begitu ya, Ustadz ya. Saya seperti itu. Betul. Dia brother. Abdon kasih bukti. Kamu cerita Jesus Tuhan di mana tulis dalam Bible seperti ini? Jesus cerita saya Tuhan, foto sujud saya di mana tulis? Silakan Pak Abdon. Udah. Mau skip? Bentar. Lagi buka data mungkin Ustaz. Jadi saya lucu baru ada aturan sekarang ini. Ya, aduh, jangan lucu, kasih dalil sekali. Ya, brother Ash, kamu monitor ini. Sudah berapa menit saya minta dalil? Sudah itu hampirnya 10 menit. Tidak kasih dalil. Ini lucu, ini hebat, ini tapi gak mau kasih dalil. Gini. Dari awal bukannya komal-komal kayak gini ini nggak ada aturan. Jangan gini. Jadi kenapa saya gini kasih dalil, bro? Jangan gini kasih dalil di mana tulis? Kalau saya di mana tulis mau jawab? Di mana tulis dalam Bible? Bukan, jelaskan dulu. Kalau saya bertanya kenapa kok kamu takut menjawab? Kak Abdon Bukan takut menjawab, Pak Abdon. Udah benar jawab aja. Permisi Mbak, gitu. Ari Fatang boleh diminta dulu Mbak. Biar ada monitor lain dulu. Begini Bang Abdon, biar kita memberikan dulu sedikit pertanyaan tentang korelasi-korelasi yang mungkin Bapak jawab. Setelah itu, kalau itu bisa dijawab, silahkan Bapak bertanya apapun, begitu Pak. Ya, tapi kita harus gini ya. Tapi harus gitu. Setelah saya jawab, saya tanya ya. Janji dulu. Ya, janji Pak. Ini room saya Pak. Silakan. Bapak jawab sesuai apa yang dipermintakan oleh. Ya. Oke. Itu satu topik yang selesai Abdon, baru yang kamu bisa bertanya. Saya sudah kasih aturan untuk diskusi. Silakan kasih bukti yang saya minta. Silakan, please tolong. Oke. Jadi coba baca di Yohanes 13 ayat 13. Brother Ash. Tunggu. Can you help me? Iya. Yohanes berapa? Brother S. Yohanes 14 ayat 13. Can you open your monitor? Berapa? Yohanes 13. Chapter. Yohanes 13. Oke. Bentar ya. Bentar. Can you open your cam right now? Son of buka cam Yohanes. Iya. Ya, silakan. Oke, Brother S, cepat. Lama sekali Anda. Sabar. Kok tegang semua sih kamu orang ini? Enggak Pak, kita lagi bercanda Pak. Bedain tegang sama bercanda Pak. Bapak lagi bercanda Pak. Bentar, signal saya sampai ini. Biarin kan ini belum baru pemanasan. Yohanes 13. Bentar ya. Ya. Wah, ngelek pakai IndiHome makanya. Sabar kau, gara-gara Abdon salah pencet nih. Iya, makanya kalau ketemu saya grogi semua udah. Grogi. Oke. Nih baca ya. Oke, aku baca ya. Ya. Oke. Alkitab Selabat ya, 19:12. Adapun kamu menyebut aku guru dan Rab. Oke. Kalau di dalam versi King James 1870 bahwa aku dipanggil olehmu guru dan tuan. Oke. Nah, masuk di kan baca nih ya. Versi ND tahun 1969 kamu memanggil aku guru dan tuan. Tahun 2000 kamu menyebut aku guru dan junjungan. Nah, nanti di versi terkini kamu menyebut aku Iya, tuan. Tuan ini tuan. Ya, ini versinya tahun. Udah. Gitu kan? Ya, brother Abdon, saya pertama cerita dengan Anda. Saya minta dalil eksplisit dalam Bible. Jesus cerita saya Tuhan atau sujud saya.
Yang bukti yang kamu kasih, satu wajib itu Tuhan, satu wajib itu Tuhan. Apa yang benar itu bukan eksplisit, ada kontradiksi bro. Udah. Kalau kamu tidak percaya itu berarti Anda tidak percaya Quranmu. Bisa saya tunjukkan tuh ayat. Brother Chris Moto. Nah, jangan pelari ke Quran, brother. Saya sudah cerita, jangan cerita original untuk Quran. teks mungkin. Bukan agama Islam sekarang diskusi, agama Kristen. Kamu kasih dalil dari waktu kamu cerita untuk Bible, kamu kasih dalil dari Bible, jangan lari di Quran. Kenapa kamu tidak percaya Quran? Garis bawahi Yang ya. waktu orang Muslim mau kembali jawab, orang Muslim gak mau pergi di sana Bible. Ya, saya gak mau pergi kasih dalil dari Bible, saya mau kasih dalil dari Quran ya. Oke, saya Gak jawab. usah. Brother Chris, Tunggu dulu, permisi. Biar saya Begini, jawab biar pakai cukup Alkitab. Tunggu. Saya mau kasih bukti sekarang. Brother Chris. Saya jawab. Tahan, Asmara tahan. Ini saya terangkan nih ya. Iya, terangkan. Kalau kamu bicara tentang Tuhan. Brother Chris, kamu diam dulu, Ebdon sedikit. 1 menit, saya mau kasih bukti kamu bohong di sini. Brother Chris, bisa buka original text? Saya barusan Yang kamu bohong di sini saya kasih bukti insyaallah. Silakan sensei. Yang kamu bohong di sini saya kasih bukti insyaallah. Handphone saya rusak katanya. Rashid mute mic dulu itu Ebdon. Brother Chris Moto. Brother As. Langsung ke Anu atau Bang Kores? Bang atau di mana? Di Kurios kan? Di Tuan itu kan? Kurios ya, Sensei. Boleh. Sudah. Saya jawab ya. Ini Kurios Tuan kasih ya. bukti sekarang, orang Muslim kasih bukti. Ya nggak apa-apa. Tapi kamu nanti jujur saya tanya juga. Diam dulu Ebdon. Itu apa, Tuhan atau Tuan? Oke, Lord, saya garis Tuhan ya. Tuhan. Bagaimana itu? Oke, Tuhan ya, saya jelaskan. Mau saya jelaskan? Mau nggak? Data yang eksplisit Pak, data yang eksplisit. Mau saya jelaskan? Kamu bisa tunggu dulu, saya kasih kamu aturan sekarang. Kamu bisa explanation atau eksplanasi pakai bukti, oke. Tapi asumsi gak boleh di dalam komal ini sekarang aturan, oke? Gak boleh asumsi. Gak usah banyak ngoceh, saya jelaskan nih, oke? Pakai Alkitab nih saya jelaskan, oke? Oke, saya jelaskan. Pakai bukti. Kalau Anda bicara Tuhan, saya garis bawahi, saya lingkari itu Tuhan, biar Anda puas. Kalau Anda baca di Lukas 2 ayat 11, malaikat mengkabarkan tentang kelahiran Yesus. Apa katanya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, Tuhan itu saya ganti lagi jadi Tuhan, biar puas. Oke. Pertanyaan di sini, malaikat menyebut Yesus adalah Tuhan. Oke. Jika malaikat menyebut Yesus adalah Tuhan, maka jelas Yesus adalah Tuhan. Oke? Apakah ada Tuhan daripada malaikat selain daripada Allah itu sendiri? Deal? Eksplisit? Akurat? Oke? Silakan. Selesai? Ya. Sudah, silakan. Bantah. Sudah Ebdon? Sudah Ebdon? Jawab. Nah, Ebdon, kamu kasih bukti yang konteks beda sekali. Oke, tapi insyaallah itu saya buka semua. Brother Ash, yang apa yang kasih itu referensi bisa buka dalam bahasa Indonesia. Kamu jawab dulu, ini kata Tuhan. Udah, ini saya sahkan di Tuhan. Jawab dulu. Ayat ini di Lukas 2 ayat 11. Jawab dulu. Gak usah lagi tentang tata bahasa kamu uraikan sama saya. Saya sudah setuju Tuhan. Gak. Sekarang kamu yang kasih bukti, saya mau buka itu sekarang. Saya Brother sudah Ash, buka dulu itu. Itu kata Tuhan. Oke, Brother Ash. Ya, Yohanes 13:13 ya. Langsung di kitab sabda gitu. Bentar. Saya sudah ikuti Tuhan kok masih cari-cari lagi. Ya, di Yohanes 3 atau di yang mana? Atau di yang tadi yang dibawakan
Ya itu Yohanes 13:13 yang tadi itu Bapak. Jangan lompat-lompat kemana-mana. Iya, di sini cerita. Bapak baca dulu, brother. Itu, Ash. Brother Ash, silakan dibaca dulu, brother. Yang Yohanes 13:13 ya. Kamu menyebut aku guru dan tuan, dan kamu tahu dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan tuan. Yohanes 13:13. Brother Chris, apa original text cerita? Cerita. Saya harus cerita nih original teksnya. Ya, saya cerita. Pada zaman dahulu kala, bentar. Enggak gitu, brother. Enggak gitu, brother. Enggak gitu ya. Ada. Saya ikutin omongannya pada bingung semua kamu orang. Saya bukan bingung, bro. Kamu yang bingung. Kenapa kamu gak tahu apa yang tulis atau easy original teks kamu? Oke. Sekarang kamu tahu insyaallah. Saya ikutin original teks kamu. Itu sebut Tuhan. Udah, saya ikutin Tuhan. Udah, bukan Tuhan, Tuhan. Tapi Lukas ini sudah batalkan. Kamu yang cerita dengan Abdon, kamu yang cerita Jesus itu Tuhan, kamu gak bisa kasih bukti eksplisit yang akidah kamu seperti itu, sudah batalkan. Udah. Saya bilang Tuhan. Kamu kalah di sini. Gini Pak, gantian. Kamu bilang Tuhan, kamu nggak percaya. Kamu bilang Tuhan. Saya ikutin kamu. Saya bukan percaya. Yang kamu original teks cerita yang seperti itu, bukan saya yang cerita seperti itu, brother. Kamu original teks cerita itu Lord, bukan saya. Tuhan. Kenapa kamu cerita saya yang cerita? Saya ikutin kamu. Yang kata kamu Tuhan. original teks cerita seperti itu. Bukan ikut saya, ikut kamu original teks. Abdon, kamu bukan ikut saya, bro. Kamu ikut original teks yang kamu ada. Ini bukan orang Muslim tulis dalam Hebrew atau Yunani, bro. Iya, saya ikutin kamu Tuhan, Lord. Saya ikutin. Bukan saya. Astagfirullah. Bukan saya yang kamu ikut. Kamu ikut original teks. Apa yang tulis dalam original teks itu Lord, bukan Tuhan, bukan God. Iya, G-O-D capital. Maknanya di situ kata Tuhan adalah Tuhan. Ada aturan critical text di sini, Bapak Abdon Sagala. Kita melihat critical text dulu. Kalau perbandingannya Lukas 2 ayat 11, paham nggak dari tadi? Lukas 2 ayat 11 itu menguatkan. Saya ikutin. Tuannya malaikat. Coba buka Lukas dulu. Oke. Lukas 2 ayat 11 di situ nyatakan. So, Brother Abdon, Lukas 2 nomor 11. Coba silakan dibacakan Bapak bagaimana? Iya, saya baca. Enggak baca. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Permasalahannya apa? Udah. Abdon? Ya. Udah. Ya, poinnya apa Pak Abdon Sagala? Biar kita bisa menemukan. Ini saya terangkan. Tuhan itu saya ganti kata Tuhan. Ingat ya, Tuhan itu saya ganti kata Tuhan. Jangan jadi masalah buat kamu. Lalu ada pertanyaan, siapakah Yesus sehingga malaikat menyebut Yesus adalah Tuhan? Oke, dijawab nih sama wait Brother Jia, saya mau cerita, tunggu sedikit. Iya. Nah, kalau cuma Yesus dipanggil malaikat tuh sebagai Tuhan, kayaknya tinggi banget ya gitu ya Yesusnya. Nah, gimana dengan Musa? Musa dipanggil sama Hasyim itu Elohim loh. Di Keluaran 7 nomor 1. Udah ya. Aduh, Abdon. Tunggu dulu. Abdon, jangan banyak cerita yuk Abdon. Oke, ingat ya. Nah, kalau kamu melanggar aturan itu, berarti kamu melanggar aturan dalam penulis Al-Quran. Di surah 114, di surah 114. Mau ke Quran. Tunggu dulu. Kita bisa berdiskusi. Di ayat 114, di Quran 114, rajanya manusia adalah Allah. Enggak nyambung. Nah ini sebentar dulu. Bapak kita pulaskan dulu narasi Bapak di mana? Raja itu saya jelaskan dulu, Pak. Tidak ada hubungannya, Pak. Rujukannya apa? Saya jelaskan Tunggu dulu. Penjelasan Bapak apa? Ya, Dan mengapa penjelasan itu dari tadi hanya blunder?
Tidak Saya ada jalan jawab ya, keluar. saya jawab. Kalau kata Tuhan itu sama di surat 114. Raja, Allah itu disebut raja. Raja itu ya, analoginya juga Tuhan. Allah itu rajanya manusia. Di Quran 114 di ayat 2. Apa kamu bantah ini? Enggak kamu akui Iya bahwa dibantah Allah lah, gampang banget manusia. bantahnya. Dan di situ Raja kok Tuhan. Tunggu dulu. Raja Arabnya Malik, Tuhan Arabnya Said. Sejak kapan gitu loh? Dari mana itu attention Anda itu di mana Pak? Anda tidak bisa menjadikan bahasan dengan Tuhan. Itu berbeda, jauh sekali. Entah mau dirampungkan dengan arti atau bagaimana, tidak akan ada hubungannya. Di sana chaos, rancu Santai dulu. jadinya. Saya sudah bilang itu Tuhan, bukan Tuhan, oke. Jadi di surat 114 itu ada juga Allah itu disebut raja. Sedangkan di Lukas 2 ayat 11 malaikat loh yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Gimana? Gimana datanya malaikat mengatakan sedemikian? Silahkan Pak. Lukas Saya butuh 2 ayat 11 malaikat mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Paham itu? Nah, untuk memperbandingannya, kalau kamu membantah itu berarti kamu membantah Quran 114 ayat 2, rajanya manusia itu adalah Allah. Raja itu analoginya adalah Tuhan. Mau gimana kamu bantahnya? Nah, gampang sekarang gini Abdon. Coba kamu lihat Keluaran 7 nomor 1. Itu Yudhebafo itu mengangkat Musa itu sebagai Elohim. Udah gantian, saya bertanya, sudah saya jawab kan? Saya bertanya nih, rame-rame nih. Dikonter dulu dong. Mau terima atau tidak? Tuhan ya, poinnya kan? Saya sudah jawab, itu poinnya sangat akurat. Iya, poinnya berarti Yesus bukan Tuhan. Enggak apa-apa. Gitu. Tapi dia Oke, enggak sebentar dulu. Begini, tahan. Host mau tengahin. Bapak Abdon, jangan pernah mengalah hanya untuk ingin bertanya. Bapak ini sebenarnya tidak mau menerima bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, bukan Tuhan. Bapak hanya mengalah, tidak begitu caranya, Pak. Kalau Bapak tetap melanjutkan ini, akan tidak dibiarkan untuk bertanya lagi. Karena apa? Bapak hanya mengalah, bukan untuk membenarkan. Disebut Allah itu raja. Pahami itu. Nah, itu sebentar, Traveloka. Di sinilah kita mau mencari kebenaran yang Bapak sebenarnya itu Allah itu Tuhan atau apalah terserah Bapak. Mari kita kaji, Pak. Di sini ada Bang Kiros untuk mengkaji yang Bapak sebutkan itu. Kenapa? Oke. Dulu saya dulu yang ngomong. Ya udah, makanya mau dikaji dulu, Pak. Apakah betul yang Bapak katakan itu? Ya, seperti itu, Pak. Jadi ini harus ada perbandingannya. Biar kamu itu jangan asal ngucap aja. Silakan perbandingkan. Lanjut. Ya. Saya sudah bilang, saya tidak pungkiri Bapak tahu kata raja Tuhan atau itu. tidak sih Pak? Bapak tahu esensi raja atau tidak? Tunggu dulu Bapak. Bapak di sini blunder loh Pak. Saya dengerin dari tadi itu lucu sekali sepertinya. Ya saya tanya dulu. Bapak tahu tidak raja itu apa? Raja apa Pak? Raja itu sebutan Tuhan kepada manusia. Oke? Enggak, esensinya raja apa? Raja itu adalah penguasa. Udah. Baik. Sebutan raja itu disebut juga Tuhan. Oke? Jangan bantah. Udah, saya jawab dah ya kan. Kalau tidak percaya buka tabibnya. Raja itu artinya Tuhan, artinya King James, artinya James itu Tuhan juga. Sekarang saya bertanya. Siap? Siap nggak? Nggak siap. Brother Zia, apakah sudah selesai? Bukan bro, bukan selesai. Nah, kita kasih dari sampai sekarang. Oke. Iya, belum ada dalil bahwasanya Yesus itu Tuhan. Di mana bukti? Mana buktinya bahwasanya Yesus itu Tidak Tuhan? ada dalil bro. Yang semua dalil yang kamu kasih sudah batalkan dari orang Muslim. Aduh. Fazia, aku boleh jawab. Kan tadi kan udah dibilang Kak Abadon di Yohanes 13 ayat 13 bahwa Yesus sendirilah yang mengatakan dia Tuhan gitu loh. Kalau tadi kakak bilang kenapa di Kairos itu kan katanya Tuhan, itu kan bahasa dari Yunani-nya kata Tuhan itu adalah Tuhan di Kairos gitu loh Kak. Ini yang ngomong Feby ya? Iya. Oke sip.
Bahasa kairosnya Tuhan dan Tuhan Iya. itu apa, Mbak? Kyrios, Bre, bukan Kairos. Aduh. Oke, ini Kak Salah, Bu Rahmat. Asmara Loka, aku jawab ya. Soalnya tadi aku juga dengar nih. Jadi kan katanya sebenarnya Tuhan apa Tuhan nih, gitu ya kan? Jadi aku baca nih tadi. Jadi memang di dalam kitab bahasa Yunani itu kan kita beragam-ragam nih ya dalam negara ini ya. Jadi banyak juga bahasa. Di dalam bahasa Yunani atau Kyrios, sebutan yang Kyrios yang di sini dibilang. Kyrios di sini. Oke, lanjut. Jadi dibilang di sini Kyrios kan kalau kita kan yang Nasrani bilang Tuhan itu adalah Isa. Yesus itu adalah Isa, benar kan? Jadi di dalam Kyrios ini sebutan Isa Al-Masih itu di Yunani ini diterjemahkannya menjadi Tuhan gitu. Sebenarnya kalau pertanyaan Kak J, Bapak apanya manggil aku? Muhammad Ambozia. Kan Sayang. Nah, pertanyaannya Ambozia kan istilahnya ada nggak ayat yang mengatakan Tuhan Yesus itu Tuhan? Udah dijawab dong sama Bang Abadon segala. Ada tuh 2 ayat di Kejadian 13 ayat 13 di ayat Lukas. Nah, sekarang yang menjadi perdebatannya itu kan perdebatannya kok Tuhan bisa jadi Tuhan sih? Itu kan Tuhan di dalam bahasa Yunani. Si Isa Al-Masih ini si Isa Al-Masih ini diterjemahkannya itu menjadi Tuhan. Jadi bahasa Tuhan di Indonesia itu di Yunani itu adalah Tuhan gitu loh, Kak. Oke, sudah ya. Bukan Tuhan. Kalau bahasa Yunani Tuhan itu Theos, kan Kurios. Theos, makanya. Sekarang permasalahan Berarti sudah Abdon mengatakan tadi tidak ada bukti berarti dia udah mengatakan bukan Tuhan, kan gitu. Enggak, soalnya kan tadi kakak tadi ngasih apa sih namanya kayak istilah bahasa. Jadi aku udah ngeliat tadi istilah bahasanya itu kan Tuhan itu di bahasa Yunani. Tadi aku ngeliat sih kakak share itu. Jadi aku dari tadi kan aku bukannya kenapa ya, aku memang juga Nasrani dan aku percaya kalau Tuhan itu kalau Yesus adalah Tuhan karena itu terbukti dari ayat-ayatnya gitu. Nah sekarang kan pertanyaan Kak Z itu kan sudah terjawab nih sama Kak Abadon. Sekarang yang menjadi permasalahan Terbukti dari ayat-ayat terjemahannya gitu loh. Kurang apa tadi? Pokoknya intinya kan di Alkitab yang kami ketahui, yang kami baca gitu. Kalau Yesus itu adalah Tuhan gitu. Di Alkitab terjemahan yang kami ketahui gitu loh. Oke, kita terima, kita keep dulu Kak. Kalau itu dari terjemahan. Oke. Nah sekarang yang jadi permasalahannya orang kakak yang kami kan udah ada bukti nih. Permasalahannya lagi apa gitu? Bu Pebi, saya terangkan dulu Bu Pebi, saya terangkan dulu ya. Jadi begini, saya hilangkan Tuhan itu nggak apa-apa. Ya, tapi harus kita berrelasi sama. Allah juga disebut raja itu dalam Quran. Jangan bantah. Kalau kamu membantah itu berarti kamu membantah Quranmu sendiri, ya. Jelas kalau di Lukas 2 ayat 11 itu terbukti. Malaikat mengatakan bahwa kelahiran Yesus disebut di situ di Tuhan. Oke, tadinya Tuhan, saya ganti jadi Tuhan. Pertanyaan, jika malaikat menyebut Yesus adalah Tuhan, siapakah itu Yesus? Sedangkan di surah 114 tadi di Quran di ayat 2 itu dikatakan rajanya manusia itu adalah Allah. Kenapa kamu bantah itu? Oke. Enggak bantah, siapa yang bantah? Sedikit ya. Jadi saya jawab. Sekarang saya bertanya, siap? Enggak, sebentar saya jawab dulu. Kenapa kalau saya mau bertanya kok tunggu aja? Gini. Saya mau tanya nih, mana nih kawan kita yang tadi yang berbahasa Inggris? Bukan saya rasain. Iya. Sebentar, nanti kamu boleh lanjut ya, Abdon ya. Andai kata Yesus disebut Theos atau Theon pun tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan masalah. Karena apa? Nanti kita akan bahas. Sekarang tadi Abdon bilang siapa Yesus, sehingga malaikat pun menyebut dia itu sebagai Tuhan. Nah sekarang siapa Musa, sehingga Yud-He-Wav-He Tuhan pun mengangkat dia sebagai Elohim. Sekarang derajatnya lebih tinggi mana, malaikat atau Tuhan? Tentu kita semua sepakat bahwa Tuhan
itu lebih besar atau lebih tinggi derajatnya dibanding malaikat. Jadi kalau Yesus itu cuma dipanggil Tuhan oleh malaikat, kalian sudah cepat GR, bagaimana dengan Musa yang dipanggil oleh UTFAP itu sebagai Elohim? Sebentar. Andai kata, saya akan masuk ke bahasan sub inti poin. Jadi andai kata Yesus pun disebut Theos pun tidak akan menyelesaikan masalah. Karena apa? Di sini lihat dalam Quran 7 nomor 1 di Septuaginta atau LXX ya, Keepen Kyrios pros Mosen Legon Ido Dedoka Seteon. Musa itu disebut apa? Theon juga. Toteo. Fakta sejarahnya ada nggak yang pernah nyembah Musa? Gara-gara kegeeran Musa tuh dipanggil Theos? Nggak ada. Oke, saya jawab nih. Jangan kepanjangan, Pak, biar kebagian kawan. Jadi gini. Bukan kepanjangan, penjelasan tuh harus konkret. Saya jelaskan. Anda harus berbalik juga. Allah itu adalah raja. Kalau Yesus disebut Tuhan, Allah juga disebut raja. Apa analogi daripada raja dan tuan? Ini sama, Pak, perikatnya, Pak. Ya, sebutan itu sama, raja dan tuan. Di mana sih ayatnya yang dibahas ini, Don? Dan Abdon. Makanya 114 ayat 2, Quran 114. Oh, Al-Baqarah. Quran 114. Oh, oke. Jadi sebelum Anda mengatakan itu, cari dulu kebenaran kamu di dalam Quranmu. Iya, di sini satu deity, beda sama kamu, ada Bapak. Setelah dikatakan Tuhan itu Bapak. Saya lari-lari pula. Udah, coba jangan begini. Kamu kan ada Bapak. Oh, surah An-Nas maksudnya ya? Surah An-Nas toh. Bukan. Quran surat At-Taha ayat 114. Oh. Kata Allah, Malikul Haqq. Maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya. Satu deity di sini. Raja kalau kamu di ayat 2 itu apa? Kalau susah sama Bapak. Setelah ditanya, sekarang saya tanya kepada Anda, Bapak apa bukan? Kalau kamu mengatakan, saya sekarang iya kan, misalnya kau mengatakan Yesus Tuhan, Bapak itu Tuhan atau bukan? Apa beda raja dan Tuhan? Saya tanya dulu Tuhan apa bukan? Saya tanya dulu Bapak Tuhan apa bukan? Kejebak lo. Saya tanya kok ketawa. Nah, Bapak Tuhan apa bukan? Ya, sudah. Deity kali. Jadi berapa deity waktu? Udah pada lari kau. Sudah terima lain padahal kamu 3. Sekarang saya bertanya. Silakan baby, silakan kamu tiga gitu loh. Sekarang saya bertanya, boleh? Berani menjawab? Kita sepakat dulu ya, di sini Yesus bukan Tuhan ya. Gak nyambung, kok raja sama Tuhan sih? Iya. Gak nyambung. Kamu ngelesnya jelek. Apa Allah itu disebut raja? Iya. Kapan Allah disebut Sayyid? Di mana Allah disebut Sayyid? Tuhan itu disebut Tuhan. Apa bedanya? Tuhan disebut Tuhan apaan? Tuhan Theos, Tuhan Kyrios, kan gitu. Beda. Raja itu disebut Tuhan. Sama enggak? Raja Basiles disebutnya, ini loh Greeknya loh. Ini gua open camera. Raja itu Tuhan. Kasih. Ini Greeknya. Tunggu dulu. Nggak boleh kayak gitu, jangan sinonim. Katanya ada berdiri sendiri dalam setiap bahasa gitu. Apa beda raja dan di sini Tuhan? salah waktu salat Ya, Ben. saya mau Nih, ini nih. Nih, tuh, a king apa tuh? Basiles. Tuh, dimulainya dari bet. Kyrios dari kappa. Udah beda. Basiles penggunaannya di mana? Nih, misalnya contoh di mana ya? Raja itu kamu baca dulu. Matius 1 nomor 6 di sini. Apa itu raja itu? Apakah sama dengan Allah sebutannya? Sebutan Allah Malikinas, rajanya enggak? Ya, raja kan? Rajanya manusia kan? Allah. Ini loh, malaikat menyebutkan Yesus adalah Tuhan. Malaikat loh yang nyebut. Apa ayo mau Lah kalau Tuhan doang semua orang ketemu di jalan manggil Tuhan. Waitress juga manggil yang beli makanan di warungnya yang manggilnya Tuhan. Tuhan pesen apa? Ya, sekarang saya bertanya, berani gara-gara dituhanin jadinya. Kak Abadon, kenapa sih Kak Abadon? Gak usah kita usah berbelit-belit. Saya bertanya. Boleh kata temen lu juga nggak usah berbelit-belit lah. Udah lah ya, kena skak ya.
Jadi gini Kak Abadon, aku nggak mau bilang gimana ya Kak Abadon itu salah atau enggak. Itu kan kata Tuhan itunya tadi kan diambil dari kata Yunani. Sekarang pertanyaan itu yang harus kita jawab. Di perikop mana dikatakan itu adalah Tuhan? Kan udah kejawab. Nih. Nih Isai memperanakan Raja Daud. Nah ini Daud aja raja nih. Berarti Allah raja toh? Iya, Malikin Nas. Berarti Daud Allah berarti. Kalau kamu salah. Ini orang dablek banget. Itu dong di Al-Quran itu katanya Allah itu raja. Terus kamu bilang Daud raja. Berarti Daud adalah Allah gitu. Bukan Daud nama, Allah nama. Daud raja ini raja Israel. Allah rajanya manusia, beda. Enggak semua manusia merajakan Daud, tapi semua manusia merajakan Allah, beda jadinya. Saya mau bertanya, berani jawab? Nah, udah kena skak lu ya. Silakan lu, gitu loh. Ngaku dong kalau kalah itu. Oke. Ya. Saya mau bertanya, berani jawab? Isi pertanyaan yang paling susah, yang bikin kami bisa terguncang, yang paling susah. Saya rasa kamu nggak bisa jawab dan nggak berani jawab. Jangan pakai perasaan, ujung-ujungnya nanti lu sakit hati. Jangan pakai perasaan. Oke. Jadi ayat di dalil Quran tadi, ini sering saya bilang tapi nggak ketemu jawabannya nih. Jadi sini. Tadi udah dijawab, lu aja kaget apa jawabannya. Al-Fatihah itu, di Al-Fatihah ayat 6 ada tertulis, tunjuklah kami jalan yang Astagfirullahaladzim. Lawas banget ini. Ini zaman Space Tune belum ada sampai hilang ini. Kirain apaan yang mau ditanyain? La ilaha illallah. Ini dalil Quran yang saya tadi, jangan ketawa. Ya udah Al-Fatihah. Terus kenapa Al-Fatihah? Tunjukkan jalan yang lurus itu loh. Ya enggak. Kita pengen tahu apa pertanyaannya. Itu ada dua makna. Tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah, dan ada jalan yang lurus. Artinya kalau tunjukilah kita butuh petunjuk. Okay? Artinya dari siapa ini? Paulus, Yesus, Simeon, Barnabas. Artinya dari siapa? Pribadi. Tunjukilah berarti kita kan harus tahu petunjuk toh. Nah, itu berarti itu di siapa? Tunjukilah, oke, tunjukilah. Dan ada satu lagi jalan yang lurus. Saya mau tanya dulu sama kamu. Pakai dalil ya, jangan langsung. Oke, siap. Ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Petunjuk itu biar kamu dapat jalan yang lurus, pakai dalilnya mana, dan jalan yang lurus itu siapa, pakai dalilnya mana. Silakan. Oke. Ya, jadi dalilnya satu untuk dua-duanya. Az-Zukhruf ayat 64. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buh. Mana nih? Hada siratum mustaqim. Sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Dar, selamat datang di kebenaran. Ya, teruskan. Udah kelar. Ya, petunjuknya kan jalan yang lurus. Petunjuknya apa? Ya ini petunjuknya, sembahlah dia, itu petunjuknya. Pakai petunjuknya dasarnya kamu apa? Sembahlah dia. Ini perintah. Perintah dari Nabi Isa. Nabi Isa di 63 kan ini. Tuh. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, nah gitu. Ya. Berkatanya sampai 64. Siapa yang ngomong? Udah kena skak. Gampang banget pertanyaan lu, Bre. Bukan, gini, saya jawab nih. Kamu bilang gitu. Ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Itu tertulis dalam Quran tentang jalan lurus. Kamu harus mengikuti siapa? Ya, Az-Zukhruf. Tunggu dulu, pertanda hari kiamat. Az-Zukhruf 61. Ikutlah aku. Inilah jalan. Kenapa yang ini nggak mau dibaca? Enggak, kamu teruskan di ayat 64 ini dulu setelah 61 gimana ini? Ya, 61. Siapa itu disebutkan? Bacakan dulu. Makanya jangan ragu-ragu kamu bacain. Ya udah kita buka dari 61 ya. Kita buka nih lah. Yang banyak ya. Udah kena skak mau kabur dia. Ekor lu gua pegang, Bre. Kamu nggak baca. Udah tahu gua 61. Keresannya senengnya nyomot tuh. Kayak Yohanes 10 sampai 30, sampai 35-nya nggak dibaca gitu kan. Yohanes 14 sampai 9, sampai 12-nya nggak dibaca. Seneng banget kalian comot-comot ayat gitu loh. Bacakan. Nggak di Al-Quran, nggak di Biblos, kelakuannya begitu. Makanya gue injili sekarang. Nggak usah framing, bacakan aja. Lah emang gitu kelakuannya? Ya, bacakan 61 sampai 63. Nah, kita buka di sini ya. Kita buka dari sini. Nah ini. Dan sungguh dia, ini ya. Aduh, tunggu.
Nah ya, dan sungguh dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, Jangan dia itu siapa? Lengkap. dalam kurung Isa. Ya, lengkap dong. Oke, karena itu janganlah kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Ini adalah jalan yang lurus. Ya. Oke. Siapa yang kamu ikutin di situ? Allah. Aku itu siapa? Allah. Aku itu siapa? Allah. Ikutlah aku. Kok dibilang Isa, Kak? Lah di sini kan dia di sini masa Isa ngomong sendiri, sungguh dia jalan yang lurus, maka ikuti aku gitu. Masa kalau harusnya di sini juga aku dong kalau mau. Gitu. Kamu Atau gimana maunya? Kakak bacanya coba dari awal dulu, jangan dipenggal-penggal. Iya. Dan sungguh dia itu benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Ini yang ngomong siapa ini? Nabi Isa yang ngomong. Saya, Kak. Saya, Kak. Ayo, yang ngomong siapa ini? Nabi Isa yang ngomong Isa. Iya. Ngomong siapa? Saya catat nih, yang ngomong siapa? Yang ngomong Allah. Allah ya. Sungguh dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Gitu. Allah ya yang ngomong ya. Ya. Ayat 63. 63, lanjut lagi. Nah di sini. Sebentar, 61-nya Agores. Iya boleh. Itu wattabi'uni, wawnya itu kan itu wawnya atof ya. Awal atof ya. Nah, atofnya makanya itu ke Allah. Lihat aja itu A-nya itu besar kan di terjemahan, A-nya besar kapital kan. Ke Allah itu. Jawabannya di ayat 59, Dinda. Bacakan aja itu. Oke. Nah, dia tidak lain hanyalah seorang Abdul yang kami berikan nikmat kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Nyembah Abdul ya, mau nyembah Abdul. Ya, ini Quran dulu. Gimana sih kamu? Lah, Abdun tuh. Abdun. Ini Inna huwa il abdun. Oh, tuh. Dia tidak lain hanya seorang Abdul. Mau nyembah Abdul. Iya. Teruskan. Kita ke 63 sekarang. Oke. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Terus? Itu siapa yang ngomong? Nabi Isa. Ya, Isa, saya catat ya, Isa. Oke. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Itu kita bicara jalan lurus, oke? Nah, sekarang Al-Maidah. Ini nampaknya gimana ini nampaknya? Nggak mau dibahas. Woi, mau kabur. Utang lu bayar, utang lu. Ya, 64 ya, teruskan. Nah ini ya, dan taatlah kepadaku. Soal apa? Sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhan siapa ini? Iya, nggak apa-apa. Silakan aja. Bukan nggak apa-apa, dijawab. Tuhanku ini siapa? Aku di sini. Tuhannya Isa Masih. Alhamdulillah. Dan Tuhanmu siapa ini? Ya kamu. Sip, cakep lah, boleh. Walaupun Bani Israel sebenarnya, tapi bisa juga ke kita. Dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Dia ini siapa? Sembah siapa? Kata Nabi Isa. Dia itu ya, dia itu adalah Allah ya. Alhamdulillah. Nah, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu dalam Islam apa? Oke, sudah. Dalam Islam ini adalah jalan yang lurus. Apa artinya? Ini loh aja jelas terang benderang. Jalan yang lurus. Itu Allah. Kamu ini. Nah itu kan jalan yang lurus itu menyembah Allah di apa? Di dalam Al-Quran gitu loh. Ya, saya ikutin kamu. Feby terdiam. Tapi di sini petunjuk itu kan jalan iya, tapi nyimak. Kan nggak boleh. Alhamdulillah. Sip. Tunggu dulu. Feby ini Tina kemarin bukan sih? Tina Sianturi itu bukan? Beda ya? Tunggu ya. Di Al-Maidah 46. Apapun, entah siapa buat. Jangan disalah-salah dulu, Bu. Biar saya ngomong dulu, nanti gantian. Dimarahin. Di Al-Maidah 46 itu
Kami terus. Oh, pindah sekarang, udah nggak Azukruf lagi, pindah Al-Maidah. Tadi makanya disimak. Ini tentang jalan yang lurus. Berarti kami bertanya dulu satu-satu, udah dijawab satu-satu. Udah ya. Sekarang bagian kita bertanya, oke? Giliran Kores. Sekarang lanjut Kores. Oke, sekarang gua bertanya. Dari awal. Kores, lanjut Kores. Itu. Udah pernah ini udah dijawab ini, udah dijawab. Al-Fatihah ayat 6 jawabannya Azukruf ayat 64. Udah kelar perkaranya. Kita nanya ya. Silakan tes. Kita nanya ya sekarang. Pertanyaannya, siapakah juru selamat pada hari Tuhan? A. Yesus, B. Iblis. Jawab. Dulu jangan diganti jawabannya. Jawab dulu. Udah dijawab, udah kenal lu, udah sekali itu. Petunjuknya mana petunjuk? Ya udah nanti berikutnya pertanyaan berikutnya aja. Nggak boleh jawab. Itu loh, satu-satu. Iya Pak. Udah dong, udah terima kenyataannya. Jalan yang lurus itu menyembah Allah gitu loh. Udah dong. Aduh ini si Abdon ini gimana nih Aisyah nih? Guncangnya kok lama banget. Al-Maidah 4. Udah dijawab. Udah ganti topik itu lain lagi. Nanti sini kamu jawab dulu pertanyaan Kores baru. Supaya kamu konsisten. Ya udah, lo mau petunjuknya sekarang. Oke, petunjuknya tunggu ya. Petunjuknya itu ada Al-Maidah 31 coba kasih. Itu aku mau ke situ. Gerunda. Tapi aku pengen Si Juma juga nggak bisa jawab tuh. Itu tadi di ini Al-Araf ayat 158. Al-Araf 158 gitu ya. Lu pengen ditunjuki tentang Injil yang benar, kan gitu? Injil itu petunjuk. Nah, kita ikutin pertunjukan kepada siapa nih? Soal Injil itu Al-Araf ayat 158. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Ikutilah Dia agar kamu mendapat apa? Petunjuk. Dar. Selamat datang di kebenaran. Nah itu, Yep ya. Nah. Iya makanya. Iya kita harus ikut Rasul gitu, supaya bener Injilnya yang mana, supaya kita nggak tersesat di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya gantian dulu. Kalau kamu bilang kamu ikut Rasul, ya nanti saya jawab. Al-Maidah 46 jelas tertulis, kami teruskan jejak mereka. Oke. Injil adalah petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Oke? Iya. Itulah petunjuk. Oke, Injil adalah petunjuk gitu. Terus kita mesti ngikut siapa supaya kita mendapat petunjuknya? Kita mesti ikut siapa katanya? Ikut Injil atau ikut Nabi? Injil dong. Di situ kami teruskan. Oh, di sini kok tertulisnya ikutilah Dia. Kami teruskan jejak mereka. Al-Maidah 46. Di sini kok ditulisnya ikutilah Dia di sini. Al-Maidah 46. Udah skak lo. Ya udah, ada nggak dalam Al-Quran ikutilah Injil, ada nggak? Teruskan jejak mereka. Siapa kami itu? Bayangkan tuh. Kaum muslimin. Iya ya. Tadi sudah dijawab. Ini ya udah dijawab lah, ayolah kita bertanya lah. Pertanyaan gue dijawab dong. Siapa juru selamat pada hari Tuhan? A. Iblis, B. Yesus. Silakan. Abdul kalau guncang kita kasih ke Febi aja. Febi jawab Febi. Jawab. Kalau enggak kamu diam aja. Dan cahaya bagi orang. Iya, cuma kan di sini disuruhnya ikuti Nabi agar kamu mendapat petunjuk gitu. Jadi kita nggak ada. Lu penunjuk ke Injilnya siapa kalau bukan Nabi Muhammad? Siapa penunjuk lu ke Injil? Muhammad masih ditunjuki jalan yang lurus. Lah di sini disuruh ikutilah Dia, dibilang. Masih ditunjuki jalan yang lurus. Terus kenapa di sini Allah menyuruh ikutilah Dia? Quran 48 ayat 2 itu tugas lo. Gimana? Kenapa lu comot-comot dalil gitu? Gua pakai gitu. Biblos pun semuanya nggak ada bantah loh. Gua benarkan semua loh. Paulus itu disebut dewa, gua iyakan. Musa disebut dewa, gua iyakan.
Paulus disebut Bapak, padahal Bapak nggak boleh disebut oleh kata Yesus. Gua iyakan juga. Kenapa lu ini nggak mau menerima Al-Araf ayat 158? Kenapa? Kamu nggak mau bacakan Al-Maidah 46? Iya, kita baca Al-Maidah 46, kita baca nih Al-Maidah 46. Iya, kalau apa yang nggak ada kata ikutilah Injil, lu terhitung bubuk lu nih. Al-Maidah 46. Al-Maidah 46. Wajib lu ikutin tuh Injil tuh. Tapi nggak. Ya di mana ada kata ikutinnya ya? Bubuk lu jadi bukan abon sagala, lu jadi abon sapi lu. Gua bikin. Nah, di sini mana ya? Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam. Ini untuk Kristen cabang Indonesia gitu ya maksudnya ya. Membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Mana ikutilah Injilnya, mana? Kami teruskan itu apa? Kami itu mana? Kami teruskan. Ya Korintus mulu kerjaannya lu. Kami teruskan. Udah jelas-jelas di sini. Lu kalau pengen bener ngikutin Injil, ikutin Nabi. Oi. Kami teruskan apa? Ikutilah dia agar kamu mendapat apa? Petunjuk. Kami teruskan petunjuk di dalam Injil. Gitu. Yam. Kami itu siapa? Di sini mana? Di sini Allah. Kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa. Kami teruskan di sini apa? Allah ini meneruskan jejak para nabi-nabi dengan mengutus Nabi Isa putra Maryam. Amun ini kena sekak dari tadi masih aja dia berkutat bolak-balik. Muka lu udah ini ya, udah mulai tipis. Muka lu mulai menipis ya. Allah saja sudah meneruskan, itu kata kamu kan? Iya, terus? Kenapa kamu? Nah, terus ini oke, terus lu jelaskan ini, ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Lu jelaskan ini, jelaskan. Kenapa kamu nggak ikut? Kami terus. Lah ini gua ikutilah dia, ikut Nabi. Di sini nggak ada tertulis ikut Injil di sini. Di mana di sini disuruh ikut Injil? Kami teruskan jejak mereka. Iya, maka kami menyuruh kalian mengikuti di mana? Apa kalian, Pak? Mereka itu siapa? Ya mereka ini adalah nabi-nabi terdahulu. Mereka itu terhadap siapa? Terhadap siapa? Terhadap mana? Dengan kok terhadap sih? Oh, lu ini mulai kepleset lidah lu ya. Petunjuk di dalamnya ada petunjuk yang mana? Injil apa Taurat? Ya di dalamnya ada yang petunjuk. Yang menunjuki apa? Yang menunjuk itu siapa? Jelas di dalam Injil itu ada petunjuk dan cahaya. Benar iya, gak? Sekarang siapa yang mau nunjukin di dalam Injil itu ada petunjuk itu siapa? Kami teruskan. Itu kami teruskan. Kami teruskan jejak. Gimana sih? Yang menunjuki petunjuk di dalam Injilnya siapa? Lu ngerti gak sih? Lah makanya saya tanyakan. Penunjuk Injilnya siapa? Penunjuk Injilnya. Nah itu makanya gua jawab di sini Al-Araf ayat 158. Lu kalau pengen tahu petunjuk dalam Injil ya ikutilah Nabi Muhammad. Nggak ada Pak kata Muhammad. Lah ini tertulis ikutilah Nabi Muhammad, ini ikutilah dia. Ini siapa ini ikutilah dia? Kamu ini ya. Injil adalah petunjuk. Malu kok dipelihara, pinter dipelihara. Kamu jawab. Udah bubuk lah kita sama Feby Aritonang aja lah. Udah bubuk dia, udah kena dia. Bukan, kamu nggak jelas. Turunin. Iyalah Abdon lu udah kena Abdon lu udah kena jujur lah Abdon. Gua tanya di sana, kan lu bilang banyak makanan. Bisa lu. Iya, jalan yang lurus gitu. Tunjukilah kami yang jalan yang lurus. Gimana cara ditunjukinya? Ya lu ikut gitu loh. Lu ikut kepada Nabi. Al-Araf ayat 158. Tapi Injil juga petunjuk. Iya, yang nunjukin Injil ada petunjuk siapa? Al-Araf 158 jawabannya. Kayak gitu aja bolak-balik lo. Janganlah pakai argumen melayang di atas permukaan air, bre. Bubuk jadinya. Ya. Ya, silakan Feby Aritonang berikutnya. Feby. Emang dia itu siapa? Feby. Pep. Iya. Slayer. Pop Aisir Sak dong satu Pep. Slayer. Pep. Apa? Pop Aisir Sak. Oke lanjut. Apa yang mau lanjut aja ya. Jualan. Oh nggak jualan ya. Ya udah. Gua ini ya. Kan tadi Kristen bertanya. Sekarang kita Islam. Nah Islam mau bertanya nih. Yang menjadi juru selamat atau penyelamat pada hari Tuhan itu iblis atau Yesus? Silahkan. Yesus. Terangkan.
Iya, enggak B dong. Kalau Feby siapa? Apa tadi putus-putus? Nah, ini udah bagus sinyalnya. Makanya ke ini dong, ke lantai 2 atau keluar rumah dong. Kalau mau dialog. Udah di Udah ya? Udah di lantai 2. Ah ya, Emang sip, cakep. sinyalnya kali. Ya udah ya. Apa nih? Nih pertanyaannya. Siapa yang menjadi juru selamat atau menjadi penyelamat pada hari Tuhan? Pilihannya A. Iblis, B. Yesus. Abdon pilih B. Siapa? Siapa yang menjadi juru selamat atau penyelamat pada hari Tuhan? A. Iblis, B. Yesus. Ya Yesus lah. Yesus. Oke, terangkan dalilnya di mana? Kan ada kisah yang Yesus dimatikan itu, disalibkan itu kan untuk menggenapi bahwasannya dia juru selamat. Ya di mana itu? Nah, terangkan lagi nyari. Ayo Feby, ayo dicari Feby. Iya, ini lagi nyari atuh. Oh iya, sip. Banyak sih. Aduh, nggak mau nggak. Tadi aku Pak udah kasih tahu ke depan. So, nanti aja ini masuk ini. Emang ya? Udah besok dibenerin. Sip, thank you. Waduh, heningnya kelamaan. Beda dengan muslim tuh kalau ditanya tuh sat, langsung dalilnya ini itu Nah, ini. Kalian mau cari Gitu. dalil gitu kan? Iya, Ya gitu. udah, tunggu dulu kakak. Iya, Tunggu dulu, aku ditungguin gak deh. sabaran banget. Soalnya kan kalau nggak berdasarkan fakta ataupun data nanti jadi ngawur. Iya, makanya ayo Tina. Tina kenapa ganti nama Feby Aritonang sekarang? Aneh banget. Aku di ban loh, ya Allah. Kesel banget aku nengoknya. Gimana Kores? Gimana kau tunjukkan data Islam? Set. Iya, set. Nah, ini di sini dalilnya. Nah, ini jawabannya. Ini bukan perkataan kami. Putsat cat haya gitu. Kalau presiden tuh bentar ya. 30 tahun kemudian, tunggu masih dicari. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya ahlus sedekah. Masya Allah, barakallah. Berapa? 2 Petrus 2 ayat 9. 2 Petrus 2 nomor 9. Kita lihat. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Oh, ini bukan pada hari Tuhan ini. Dari pencobaan menyelamatkannya. Orang jahatnya disimpan pada hari penghakiman. Kurang tepat. Silakan Feby. Penghakiman. Aku jawab ya. Boleh. Oke. Kenapa sih aku bilang jawabannya pada saat apa tadi? Bahwasanya dia juru selamat gitu ya. Pada hari Tuhan ya. Dia pada hari Tuhan. Jadi pada hari Tuhan itu kan kakak ambilnya dari pada saat dia mau disalibkan bukan? Hari Tuhan bebas. ya kan? Gua buka selebar-lebar dia. Mau pas disalib, pas dilahirkan, pas disunat, pas mengajar, bebas silahkan. Yang penting tertulis gitu dalilnya bahwa Yesus tuh menjadi juru selamat atau penyelamat pada hari Tuhan. Oke. Kenapa sih aku katakan tadi jawabanku Tuhan Yesus itu adalah juru selamat pada saat hari itu? Karena satu jawabannya. Yesus itu diturunkan Tuhan. Yesus itu sebenarnya gini, Yesus itu adalah Tritunggal yang kami percayai, benar kan? Jadi Tritunggal itu adalah Allah. Tunggu dulu, jangan di skip dulu kak, karena aku tadi ngomong skip loh. Enggak, gua doang ini backsound aja, anggap backsound lanjut. Kan ada Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu. Tapi kamu jadi cerita Allah pertama. Tunggu dulu, aku kan kok biar. Jadi kan kenapa sih aku bilang Yesus? Karena gini,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakanlah anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang atau agama Muslim? Febi Kristen Akhizia. Oke, berarti itu jawabannya Yohanes 3:16 ya. Kita buka Yohanes 3:16. itu adalah Yohanes 3 ayat 16. Allah beda, Jesus beda. Kamu persepsi Jesus Tuhan, bukan Allah Tuhan. Apa Kak Muhammad Zia? Ya, Anda persepsi Jesus Tuhan. Kenapa pakai nama Allah? Jadi kan tadi aku udah jelaskan nih Kak Zia, kalau di kita itu Yesus itu adalah Tritunggal. Di dalam Tritunggal, bagaimana kamu masuk nama Allah? Gini ya, si Kak ini baru ambilkan perikopnya. Allah itu bahasa Arabik, sister, bukan bahasa Hebrew atau Yunani atau bahasa Indonesia. Saya mau bertanya, kenapa kamu 2 kali cerita Allah di dalam Tritunggal? Itu saya mau bertanya. Karena memang Yesus itu adalah Allah. Bukan, Allah itu bahasa Arabi, bukan Hebrew. Sekarang kan kita nggak berbicara tentang bahasa. Jadi kan yang aku bilang kan original text Bible itu apa? Hebrew atau Greek atau Koine? Kan aku bilang kan Tritunggal. Yang kamu yang bilang itu bukan dalil. Yang kamu bilang ada dalil, oke. Yang kamu bilang tidak ada dalil, bukan oke. Ini aku bilang apa? Kenapa kamu nama pakai Allah di dalam masalah Tritunggal? Kakak boleh buka Yohanes 20 ayat 26 enggak? Tunggu ya, nanti kita ke sana, Akhizia, soal Allah itu kenapa ada di Tritunggal. Ini aku yang lagi gantung siapa juru selamat pada hari Tuhan itu. A iblis, B Yesus. Nah itu jawabannya yang benar ya, Febi, dan juga terangkan jawabannya yang benar itu ada di 1 Korintus 5 nomor 5 gitu. Kita lihat di sini. 1 Korintus 5 nomor 5. Nah, di sini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi jawabannya A, juru selamat pada hari Tuhan itu iblis. Selamat datang di kebenaran. Itu loh, kalau nanya tuh cepet, nggak berbelit-belit, nggak bertele-tele gitu loh, kawan-kawan ya. Aku jawab ya. Aku jawab nih, siapa namanya? Siapa namanya? Kok salah mengartikan? Kan kakak udah bilang konteksnya itu begini. Tar dulu Bu. Bu. Oh ya. Halo. Jam dulu bentar. Konteksnya itu begini. Ketika seseorang sudah mengenal Tuhan, dia masih bandal, terus dia berjanji mau bertobat, belum bertobat, lalu didoainlah dia, diserahkanlah tubuhnya kepada iblis, diserahkan tubuhnya kepada iblis itu nanti dalam berbentuk penyakit. Kemungkinan kalau dia masih bandal, dia akan mati dengan penyakit itu, tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, kenapa nggak diserahkan kepada Bapa atau kepada Yesus atau kepada Roh Kudus gitu, supaya diselamatkan? Kenapa kepada iblis gitu? Karena orang ini sudah bandal, firman Tuhan udah nggak didengar, suara Tuhan udah nggak didengar, suara manusia juga nasihat tidak didengar. Tapi lewat seperti itu Tuhan mengizinkan seperti Ayub dia menderita. Gitu. Makanya juru selamat pada hari Tuhan itu diserahkan kepada. Ntar dulu. Tapi kalau kepada Ayub, apa ini tinggal dibaca ini kepada. Bentar dulu. Supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan, maka diserahkan kepada. Sebentar dulu. Iya, nggak apa-apa, dijawab dulu baru dijelasin. Ya, nanti saya jawab. Seperti Ayub, dia akhirnya bertobat dan dia diselamatkan seluruh hartanya dan kesehatannya. Karena Ayub diserahkan kepada. Tubuhnya akan sakit, menderita. Iya, karena Ayub diserahkan kepada. Iya, tapi tubuhnya bukan penghakiman. Iya, Pak Iblis. Kok iya, Pak? Iya, tubuhnya.
rohnya diselamatkan. Nah inilah apa Sis Feby Braden terangkan gitu. Jadi dalam Kristen itu iblis itu sosok penting, iblis itu. Lu kalau nggak diserahkan kepada iblis nggak selamat roh lu pada hari Tuhan. Iya memang. Kalau Alhamdulillah diamini. Sip. Bukan alhamdulillah dong. Astagfirullah keimanan kok begini. Bukan begitu. Ya udah nanti revisi TB3 diganti aja ini kepada Yesus ya. Nih, penafsirannya bukan begitu loh. Yang nafsir siapa ini dibaca loh. Iya, dengar nih aku bilang ya. Jadi lihat dari atas. Gitu. Jadi kan gini, misalnya ada orang yang bebal banget, mabuk, pezina, pembunuh gitu dalam Kristen gitu kan, langsung kan kalian tuh berdoa tuh, oh iblis, aku serahkan orang ini kepadamu supaya dia bisa diselamatkan pada hari Tuhan gitu kan? Gitu nggak sih? Enggak, kita nggak berdoa begitu. Nah terus ini diserahkan kepada iblis tuh prosesnya tuh gimana? Caranya tuh gimana? Boleh nggak sih aku baca dari ayat 1-nya? Boleh banget, silahkan. Itu kawan-kawan muslim mesti tahu loh gitu. Lu mau selamat dalam Kristen itu diserahkannya kepada iblis. Bukan. Jadi itu kan dibilangnya kalau misalnya ngambil satu perikop itu kan dibilang bahwasanya tubuhnya yang dikasih ke iblis dan rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Itu sih. Iya, sekarang kalau tubuhnya nggak dikasih ke iblis, rohnya selamat nggak? Makanya di Islam tubuhnya itu yang diselamatkan, kalau kami bukan rohnya. Iya gitu. Nah sekarang roh kan nggak ada hormon, gimana lu mau bahagia nggak ada hormon? Karena di surga itu kan bukan roh kami yang ketemu bidadari. Udah kena ya. Diterima ya. Baca ya. Silakan Feby. Baca ribuan kali itu nggak berubah kata-katanya loh. Coba deh. Berubah. Memang benar. Mau kayak manapun apa nggak akan berubah. Benar. Kan gitu. Silakan ya, kamu dijelasin apanya coba. Silakan. Jadi gini, di dalam 1 Korintus 5 itu dibilang gini. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan itu di tengah-tengah kamu? Jadi Tuhan bilang, kamu itu jangan begitu loh. Jangan sombong, jangan melakukan perjinahan, karena itu sudah ada di hukum Taurat, gitu loh. Oh, Paulus itu Tuhan juga ya, baru tahu gua. Lanjut. Siapa yang bilang Paulus Tuhan, Kak? Jadi Tuhan ngomong katanya ini. Ini Tuhan yang ngomong kan? Gini loh, sebenarnya ya, boleh aku bilang ya, Paulus itu bukan Tuhan. Paulus itu tapi tadi bilang, tapi Tuhan ngomong gitu dia. Tapi Tuhan ngomong sekalipun demikian kamu sombong gitu kata Feby. Atau gue salah dengar ya? Gini loh kakak, kan aku bilang ini kan memang 1 Korintus ini kan Paulus ya, istilahnya kalau menurut kalian Paulus yang mengajarkan. Benar. Tapi Tuhan ngomong tadi. Feby tadi bilang tapi Tuhan ngomong sekalipun demikian kamu sombong gitu loh. Gini loh kak, gini sih Paulus kan begini nih. Aku ngomong nih ke kakak begini gitu lah kan. Terus si Tina bilang begini sesuai yang dibilang si Tina. Nah gitu lah. Jadi Yesus itu si Paulus ini adalah rasul yang ditunjuk oleh Tuhan karena dia sudah menunjukkan pertobatannya. Di sini Paulus itu rasul, kasih bukti. Jangan cerita seperti itu. Paulus bukan rasul. Paulus itu rasul, kasih bukti. Karena kan kakak ini tanya Paulus itu siapa, jadi aku bilang. Bukan, gue gak nanya Paulus itu siapa. Yang gue tanya itu kenapa Paulus dibilang Tuhan gitu loh. Jadi sebenarnya ini aku keep ya kak. Paulus itu bukan Tuhan, tapi kenapa kamu ke Paulus? Orang udah dikasih tahu kontekstualnya, lari kamu ke Paulus. Gimana? Terangkan, dengar nggak tadi Feby? Tadi dengar nggak Tina ngomong apa? Tapi Tuhan ngomong sekalipun demikian kamu sombong. Nah di situ gue kaget. Oh ternyata ini omongan Tuhan gitu loh. Iya, itu wahyu. Karena itu omongan Tuhan yang dikasih tahu sama si Paulus gitu loh. Oke, siap. Jadi ada Tuhan di dalam Paulus ya. Oke, lanjut. Kayak Yesus. Berarti sama dong kayak Yesus. Bukan Tuhan di dalam Paulus. Berarti sama kayak Yesus. Paulus sama Yesus sama dong berarti. Gini konsepnya gini. Paulus itu bukan Tuhan. Tapi gini, kayak istilahnya begini nih. Aku bilang kayak konsepnya begini. Allah itu memberikan Al-Quran kepada Muhammad supaya disebarkan ke
apa namanya, sesuai dengan yang diketahui dia yang dari Allah gitu. Jadi si Paulus ini adalah rasul. Jadi si Paulus ini mendapat istilahnya bertobat. Ya harusnya Feby ngomongnya tadi kalau mau ya. Nah, terus Rasul Paulus ngomong gitu. Kenapa ini kok tapi Tuhan ngomong gitu loh. Oh, artinya begini ya. Sorry, artinya begini ya. Paulus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri berarti ya intinya ya. Artinya begitu kan? Tunggu Kak. Karena enggak dulu, Paulus itu berkata-kata dari dirinya sendiri atau enggak, atau dari Tuhan? Justru karena itu enggak, Paulus itu berkata-kata dari dirinya sendiri atau dari Allah? Neplos, dengar Neplos. Ya, berarti sama dong sama Yesus. Mbak, dengar dulu, Mbak. Neplos, dengar. Apa bedanya? Kalau Al-Quran itu disampaikan kepada Muhammad lalu disampaikan kepada umat, pertanyaanmu sama seperti itu. Apakah Allah itu ada di dalam Muhammad? Beda. Enggak, kalau Al-Quran bisa gitu, tapi Tuhan berbicara itu bisa karena Al-Quran kan firman Allah yang disampaikan orang-orang. Nah, kalau ini dibilang tapi Tuhan ngomong, padahal ini Paulus yang ngomong, di situ kan bikin kaget semua orang, baik Kristen maupun Islam. Enggak, Feby, gue kasih solusi sama lu, Feby. Gue kasih solusi sama lu. Lu tinggal ngomong, aduh maaf saya kepleset ngomong, jadi nggak panjang gitu loh. Enggak, aku jujur, aku nggak kepleset ngomong. Enggak. Oh. Gini, makanya kakak dengar dulu. Siap. Ya udah. Iya, atuh sok atuder. Kan aku bilang Paulus itu bukan Tuhan. Tapi dia itu ada rasul, dia adalah rasul. Jadi ketika dia mendapatkan istilahnya dari Tuhan, istilahnya ayat-ayat yang harus ataupun Injil yang harus ataupun khotbah yang harus dijelaskan kepada seluruh umat manusia, dia itu ibaratkan gini nih, Allah nih ngasih ke Muhammad ya Al-Quran. Muhammad itu kan udah Rasulullah, berarti Rasul. Oh, ngerti. Ini Korintus ini firman Tuhan ya. Iya, jadi Korintus adalah dengar dulu, jangan langsung potong. Ya enggak boleh, ini backsound. Kalau ketawa itu backsound bukan motong. Lanjut. Iya, Korintus itu adalah Injil yang diberikan Tuhan supaya si Paulus menceritakan kembali. Siap. Jadi Korintus itu Injil ya? Iya, jadi itu adalah cerita, istilahnya begini. Itu adalah yang Tuhan sampaikan kepada Paulus supaya dia menyebarkan kembali apa yang diketahui dia. Menyebarkan kembali, emang awalnya di mana itu? Kenapa ada kata kembali? Menyebarkan kembali, emang awalnya di mana? Kan gini, kan tadi kan aku udah bilang sih Kak. Paulus itu adalah rasul. Sama kayak Yesus berarti. Jadi kan tadi aku udah bilang juga kalau Yesus itu adalah Tritunggal. Dia adalah Allah. Sama kayak Paulus juga berarti. Enggak, Paulus itu enggak Tritunggal. Enggak Tritunggal. Berarti apa dia? Gini loh Kak, ngerti gak sih yang ini ketawa mulu mah nggak ngerti ya. Aku lucu. Jebakannya cakep banget. Paulus Tritunggal bukan, no Jesus only berarti. Jadi aku tanya dulu nih Kak, gini loh. Iya boleh. Menurut yang aku bilang ke kakak, penalaan kakak deh, yang kakak tangkap, Paulus itu siapa? Yang kakak tangkap nih yang aku bilang itu. Suksesor kekristenan yang membuat Kristen itu berhasil berkembang. Berarti rasul dong, bener nggak? Oh bukan, visioner jatuhnya. Kalau rasul kan utan, dia tuh diutus gitu, diutus oleh Tuhan atau kalian tuh ya Allah Bapa gitu. Cuma kan nggak pernah ketemu dia. Dia rasul lah bagi kami. Itu Kak. Oke, kita keep. Jadi kan ini dulu, woi, jangan ini dulu. Jadi yang ini firman Tuhan ya. Korintus itu firman Tuhan, itu clear ya. Cakep, beautiful. Berikutnya lanjut bacanya. Topik yang sama tadi. Coba mau jelasin apa? Yang soal kepada iblis itu loh. Iya, makanya dengar dulu nih Kak. Jadi udah keep ya kalau Paulus itu bukan Tuhan ya. Ya, kesimpulannya Paulus sama dengan Yesus. Lanjut. Apa lagi? Paulus itu bukan sama dengan Yesus. Lah ini firman Tuhan loh, perkataan Paulus firman Tuhan loh, gimana sih? Nah, apa bedanya sama Yesus? Tadi kan aku udah sama-sama perkataan. Gini loh, kan tadi aku udah bilang kalau Yesus itu ya udah, Paulus itu perantara ya. Paulus itu perantara ya, intinya ya. Benar, dia adalah berarti perantara. Sama kayak Yesus. Yesus perantara juga. Gimana?
tuh? Paulus perantara. Hah? Yesus itu bukan perantara, kakak. Bukan. Yesus berkata dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti perkataan siapa itu? Kan tadi aku udah bilang kalau itu adalah Tritunggal. Sama Dia kayak Paulus berkata berarti. apa yang disampaikan dari dalam dirinya untuk ke orang lain gitu. Dari dalam dirinya atau dari Allah Bapa? Dari dalam diri, karena dia adalah Allah. Dia sendiri yang bilang dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Bagaimana itu? Gini loh, Kak. Gimana? Yesus itu adalah Allah. Dia berkata-kata dalam dirinya, kakak bilang ya, biar Pak Mirza. Tidak dari dirinya sendiri perkataan dia. Gimana? Jangan bilang Allah terus. Yesus artinya Allah, jangan cerita seperti itu. Allah itu beda, Yesus itu beda. Persepsi agama Kristen. Iya sama-sama. Paulus rasul, Yesus juga rasul. Ini Ibrani 3 nomor 1. Pandanglah kepada Rasul, Ibrani 3 nomor 1. Pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Sama-sama, setara dia. Apa bedanya? Apa bedanya? Apanya, Kak? Ya kasih tahu lah. Yesus Tritunggal, Paulus Wanes. Itu aja, cuman bedanya. Yesus Unitarian ya Yesus. Unitarian. Enggak. Gimana ini? Oke. Iman Yesus dengan iman Paulus sama atau enggak? Enggak. Oh enggak? Beda. Enggak. Beda Deno. Oke, di mana bedanya? Yesus itu adalah Tritunggal. Paulus itu adalah rasul. Hah? Itu rasul kasih bukti. Ayo coba. Jadi gini nih ya, kakak mungkin ngambil perikop Yohanes 12 ayat 49. Itu rasul, Sebab aku berkata-kata kita seperti itu dari mana? Ini si kakak Muhammad ini, aku lagi membahas sama Rasul, kamu dapat akidah dari mana? Dari Apa, mana kakak? kamu dapat akidah? Di mana disebut Paulus itu rasul gitu loh katanya. Iya, Paul. Oke, ini mau percaya terserah mau apa, saya gak mau paksa. Tapi di sini waktu mau debate atau diskusi harusnya kasih bukti, Sister Feby. Anda cerita terus di sini Paulus Rasul. Oke. Bukti di mana? Roma 1 ayat 1 dibuka dong. Buka dulu. Roma 1. Tunggu ya. Roma di mana? Di mana nih Mary Roma? Hai, Roma 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikutus untuk memberitakan Injil Allah nih. Nggak ada ya Injil Allah di PB ya? Oke, siapa yang panggil Rasul Paulus di sini? Kan itu udah tertera bahwasanya Yesus itu memang dipanggil menjadi rasul Allah. Siapa yang panggil Paulus seperti rasul? Yesus sendiri. Yesus sendiri panggil Paulus seperti rasul. Rasul definisi dalam Bible kamus itu orang dapat wahyu, betul atau tidak? Kenapa? Definisi rasul di dalam kamus Bible, orang dapat wahyu dari Tuhan, itu rasul.